Mau dimulai aja? Oke ya, teman-teman, kayaknya kita buka aja kelasnya hari ini. Jadi tujuan untuk pertemuan hari ini itu adalah kita mau diskusi, sharing sama pemateri kita hari ini, dan sudah dijelaskan tadi sama Pak Sony, kita akan fokus dengan bidang entrepreneur, bidang kewirausahaan. Mungkin teman-teman sebelum kita undang pematerinya ke sini, teman-teman bisa siapkan pertanyaan yang berhubungan dengan itu, atau soal yang berhubungan dengan motivasi kali ya. Ya, motivasi untuk semangat kewirausahaan ya. Jadi kayaknya ya sudah, kita boleh langsung undang aja kayaknya. Iya, siap ya. Oke, sebentar lagi kita akan undang. Sebelumnya, oke, kita udah punya berapa nih peserta. Ya, kita sambil tunggu yang lain ya, tapi kita sambil kita jawab. Iya. Nah, jadi nanti seperti kata Bu Sinta, tolong siapkan ya pertanyaan sebanyak-banyaknya. Nanti kita akan berdiskusi banyak. Sistemnya kayak kemarin teman-teman ya. Mudah-mudahan kita bisa banyak menggali informasi ataupun misalkan sharing pengalaman, pengetahuan dengan pemateri kita. Oke, kita boleh boleh. Ini kemarin ya, berkaca dari kemarin soal absensi di kelas kelompok 3, itu kita emang ada kesulitan kemarin absensinya. Itu karena setting waktunya. Biasanya kita disamakan kalau kita mulai jam 2, present time juga dimulai dari jam 2. Kemarin ini ada nggak tahu gimana di Spadanya, dia malah ngesetnya jam 4 gitu loh. Jadi makanya anak-anak ini susah. Barusan sudah di setting untuk kelompok 3 khususnya. Kita bisa mulai setting kita mulai bisa ngabsen jam 14.30. Jadi teman-teman boleh diklik modulnya itu biar terekam absensinya. Kemudian jangan lupa diisi zoho-nya. Kita nih kalau bisa zoho-nya diisi langsung hari ini, nggak menunggu sampai besok gitu, biar bisa kita rekap ya. Mungkin kelompok 2 juga sama ya. Mungkin juga. Sama Teh Riza nih mau dijelasin. Maka Teh Riza. Oke, baik. Jadi untuk kelompok 2 ya jangan lupa diisi daftar hadir yang ada di Spada sama di Zoho-nya. Oke, untuk batas waktunya kalau di Spada itu sampai jam 23.59. Waktu Indonesia Barat ya? Waktu Indonesia Barat. Betul. Terima kasih Teh Riza. Ya, Oke. Baik, kita akan mengundang saja ya materi kita hari ini ya. Sebentar. Oke, teman-teman, di tengah-tengah kita sudah ada pemateri untuk acara inspirasi ini. Saya akan mencoba membacakan sedikit CV-nya ya, karena kalau CV dari beliau ini sangat panjang, mungkin. Nah, ini dia teman-teman, ini untuk CV singkatnya. Nah, ini ya, ini tahun berapa itu Pak? Tahun 2018. 2018 ya. Nah, nama lengkap Bapak Ahmad Nur Fatorudin, ini belum diupdate ya, SMB, MBA, Sarjana Manajemen Bisnis dan Master of Business Administration, sudah lulus juga di ITB ya, Institut Teknologi Bandung SBM, untuk konsentrasinya itu adalah kewirausahaan namanya. Nah, ini data singkatnya, asli Garut. Nah, ini untuk track record-nya sudah banyak sekali ya. Best Achiever in Class, kemudian City Micro Entrepreneurship Award Indonesia, khususnya di kategori kuliner. Kemudian tahun 2019, Best Specialty Coffee, Best Java Coffee Festival 2019. Kemudian sekarang juga sebagai guru juga ya, sebagai dosen juga di Bakti Adi Husodo, kemudian di YBKP 3 atau sekarang jadi SMK Hikmah ya. Untuk subjeknya adalah tentang kewirausahaan. Kemudian tahun 2009 sebagai The Best Garut Young Technopreneurship, dan 2007 lulus dari
dari Telkom ya Pak Ahmad ya. Telkom dengan judul Visibility of Garut Vetiver Oil. Kemudian di sini juga banyak sekali teman-teman. Nah ini pengalaman organisasi, membership sebagai anggota di Micromentor, Association of Coffee Farmer Indonesia, kemudian Association Producer, Farmer and Distiller Essential Oil in West Java, dan Indonesian Essential Oil. Nah ini beberapa seminar ya. Beliau juga sudah menjadi menjadi sebagai pembicara di beberapa acara seminar internasional juga. Ada nih di tahun 2012, kemudian ya banyak ya di APEC juga tahun 2011. Jadi kemudian di sini juga ada Indonesia University of Education tentang, nah ini beberapa pemateri ya, sebagai pemateri di acara beberapa seminar. Nah ini juga, nah ini teman-teman pernah conducting seminar juga dari berbagai topik dari small business development, kemudian policy dialogue on for small business sama green business, dan sebagai trainer dan fasilitator juga di business management for small entrepreneur, community based production management, and trainer for state owned company officer for small business development and green business for small and medium entrepreneurs. Oke, ini sekilas tentang Bapak Ahmad ya. Saya mau izin ke Pak Ahmad, boleh menampilkan video mungkin ya Pak Ahmad. Nah, saya akan menampilkan teman-teman video tentang dua perusahaan yang sekarang sedang dijalankan oleh Pak Ahmad. Teman-teman boleh sambil lihat kita ya. Nah, ini dia untuk videonya. Silakan, selamat menikmati. Tahukah Anda apa yang membuat parfum memiliki aroma yang mampu bertahan lama? Minyak vetiver jawabannya. Minyak yang mempunyai kandungan vetiverol yang bersifat fiksatif atau pengikat. Dari formulasi vetiverol inilah, sebuah parfum bisa memiliki bermacam level aroma dari yang kuat sampai yang lembut. Kandungan minyak vetiver tidak hanya digunakan pada industri parfum, namun juga pada aromaterapi dan kosmetik. Java Vetiver sebagai produsen minyak akar wangi asal Garut memiliki beberapa varian produk seperti premium quality, regular quality, dan high density oil. Indonesia merupakan salah satu dari 3 negara di dunia yang memproduksi minyak akar wangi dan tepatnya di daerah Garut. Garut adalah salah satu kota di Provinsi Jawa Barat yang merupakan satu-satunya tempat yang terbaik di Indonesia dalam memproduksi minyak akar wangi sejak tahun 1816. Dalam sejarahnya, minyak akar wangi diproduksi oleh tokoh masyarakat asli Garut bernama Haji Tasdik dan bekerja sama dengan pengusaha dari Belanda bernama Mr. Hack. Sampai saat ini, Java Vetiver telah memasuki generasi kelima dalam memproduksi minyak akar wangi. Tanaman akar wangi pada mulanya berasal dari India. Namun, seiring berjalannya waktu, Garut dinilai memiliki tanah dan iklim yang lebih baik dalam mengembangkan produksi minyak akar wangi. Saat ini, produk minyak akar wangi di Garut memiliki potensi yang besar untuk dikembangkan. Hal ini dikarenakan luas tanah sebesar 2.400 hektar yang mampu memproduksi minyak akar wangi sebanyak 80 ton per tahunnya. Oleh karena itu, minyak akar wangi di Garut telah menjadi salah satu produk unggulan Jawa Barat. Dengan memproduksi minyak akar wangi, Java Vetiver telah membuka lapangan pekerjaan bagi ratusan petani lokal. Sehingga, Java Vetiver turut mendukung program Sustainable Development Goals atau SDGs, yaitu menghapus kemiskinan dan pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi. Sejak tahun 2003, Java Vetiver telah berhasil memasarkan produknya di pasar domestik, regional, dan internasional. Mengekspor minyak akar wangi ke berbagai negara di dunia, seperti Jerman, Inggris, Belanda, Swiss, Kanada, Dubai, Qatar, Cina,
India, Australia, dan masih banyak lagi. Java Vetiver berkomitmen untuk terus mengembangkan produknya dan memperluas pasar ke berbagai belahan dunia. Sehingga Java Vetiver mampu memberikan kemanfaatan bagi banyak pihak. Ayo dukung produk lokal yang memperdayakan petani serta mengubah dunia ke arah yang lebih baik. Bersama kami, Java Vetiver. Hatur nuhun. Nah ini satu lagi ya. Pusing sudah daripada masalah, lebih baik jangan ganggu, itu sayang punya. Dan jadi pengganggu kau tuh cuma penalu yang di saat dibutuh kalau keluar rumah. Kau stop sudah dengan kau putar geliga, kan otang dua jam bertingkah karena gampang. Kau kasih bisa kau dua, otak bisa. Oh aduh aduh jangan ganggu, yang itu sapunya ya ganggu. Kopi cari yang lain sudah, gak usah jadi pengganggu. Oke, siap teman-teman. Itu dia mungkin selayang pandang ya tentang dua perusahaan yang memang sekarang lagi digeluti atau dijalankan oleh Pak Ahmad. Kita akan berbincang. Mungkin Pak Ahmad boleh dijelasin dulu nih dari dua video itu, satu ada Java Vetiver Indonesia, kemudian satu penyuka kopi. Gambaran singkatnya seperti gimana itu Pak Ahmad? Kalau Java Vetiver itu bergerak di bidang essential oil atau minyak atsiri. Ini teman-teman dari daerah mana aja nih? Banyak dari Riau, Pontianak, Sulawesi. dari Indonesia Padang, Indonesia, sampai dari Papua juga ada. Nah, kebetulan kan kalau Indonesia ini kan dia surganya minyak atsiri gitu. Jadi totally kita di Indonesia punya sekitar 80 jenis minyak atsiri yang menjadi primadona di pasar internasional. Seperti ada minyak nilam, minyak cengkeh, minyak pala, minyak gaharu, minyak cendana. Nah, kalau Java Vetiver itu bagian dari minyak atsiri atau essential oil itu nama Indonesianya minyak akar wangi. Nah, kebetulan minyak akar wangi ini hanya Garut yang punya gitu kan. Okay. Kalau yang penyuka kopi yang tadi yang video untuk coffee shop yaitu tentang kopi. Nah, kebetulan kalau yang kopinya juga sama, saya konsepnya sama dengan mirip dengan Vetiver. Karena Vetiver ini memang hanya kebetulan domainnya Garut. Nah, untuk coffee shop yang saya kembangkan pun saya mengembangkan kopi jenis Garutan. Jadi saya fokusnya di Garutan lah gitu. Nah, kopi penyuka kopi ini atau misalkan Garut Coffee ini kan terkenal ya Pak Ahmad, dan banyak sekali jenisnya gitu ya kopi itu. Nah, apa sih program dari penyuka kopi Pak Ahmad yang memang ngedukung untuk petani, ada nggak gitu? Konsep penyuka kopi ini kan tagline-nya kita jendela kopi Garut gitu kan. Kita showcasing multivarian produk kopi Garut lah gitu. Jadi kita menyediakan semua jenis kopi Garutan yang ada di Kabupaten Garut untuk kemudian kita showcase di tempat kami gitu, di penyuka kopi gitu. Nah, konsep kerjasama dengan para petani ya artinya kalau misalkan kita ingin punya produk yang bagus, itu kan harus dimulai dari source yang bagus juga gitu kan. Kita membina para kelompok tani di masing-masing daerah yang punya produksi kopi gitu ya di Garut. Kita bantu mereka dari mulai cara mengolah, terus cara memasarkan, bahkan kita pun beberapa kita bantu juga dengan masalah permodalan juga sih ke petani. Saya kayaknya lebih tertarik kita runut dari awal aja. Kenapa bisa ke Vetiver, kenapa bisa ke kopi gitu? Oh gitu, mangga. Kalau bisa ke Vetiver, kebetulan kalau Vetiver ini kan generation bisnis, jadi emang bisnis turun-temurun keluarga saya. Itu saya gabung di Vetiver itu 2007, saat itu Vetiver yang dikembangkan keluarga masih bermain di pasar domestik. Karena sebetulnya kan akar wangi itu dia komoditas ekspor.
Belum ada satu industri pun di Indonesia yang bisa mengolah gitu ya untuk jadi produk turunannya gitu. Kan si akar wangi ini, si vetiver ini, dia sebagai bahan untuk industri parfum, kosmetik, sama farmasi. Nah, yang kami hasilkan itu masih minyak mentahnya gitu. Nah, minyak mentahnya ini 90% diekspor, yang 10 yang untuk pasar domestik itu paling dipakai langsung sama industri spa, untuk aromaterapi, terus sama industri kosmetik rumahan kayak bikin sabun aromaterapi dan kayak itulah. Nah, tapi secara total 90% itu diekspor keluar. Nah, 2007 dan sebelumnya itu kita belum bisa ekspor sendiri. Begitu saya beres kuliah, gabung 2007, alhamdulillah 2009 kita udah bisa ekspor langsung. Jadi saat itu di 2009 itu kami adalah satu-satunya UMKM produsen minyak akar wangi Garut yang bisa ekspor langsung. 2009 ya. Awalnya ekspor itu kita ke Jerman, terus mulai buka pasar yang lain juga, ke India, ke Cina, ke Kanada gitu kan, terus ke Swiss, ke Prancis, terakhir kita ke New Zealand dan Australia. Itu yang kalau yang di vetiver dan masih berjalan sampai sekarang gitu. Cuma karena kondisi pandemi ini memang kita selama 2 tahun kita stop karena totally nggak bisa ngirim keluar gitu kan. Baru akan mulai tahun-tahun inilah, bulan-bulan ini gitu, maksudnya bukan tahun ini. Karena sebelum-sebelumnya kita nggak bisa kirim barang keluar karena regulasi sangat ketat. Kalau di kopi itu saya mulai dari inisiasinya 2016, kita running bisnis di 2017. Kalau di kopi belum lama kalau di kopi ya. Jadi kalau di kopi itu sebetulnya karena kebetulan berdampingan dengan kebun akar wangi, ya kebun vetiver gitu kan. Karena punya karakteristik yang sama, mereka membutuhkan ketinggian untuk Arabica, karena saya fokus di Arabica, membutuhkan ketinggian sama dengan akar wangi. Jadi di mana ada akar wangi terbaik, pasti ada kopi terbaik. Nah, awal-awal saya tidak aware dengan kondisi tersebut, tapi lama-kelamaan muncul curiosity, muncul penasaran, saya mulai belajar tentang kopi, dan ternyata saya pun dapat bocoran bahwa kopi itu punya potensi pasar dari buyer minyak akar wangi saya. Jadi singkat cerita, waktu itu kita ketemuan di Singapura, itu sekitar tahun 2015 lah, dan kebetulan saat itu tahun 2015 itu Garut baru menjuarai kompetisi kopi di Seattle, Amerika. Cuma yang ngirimnya bukan orang Garut, yang ngirimnya itu dari NGO-nya Belanda saat itu. Cuma kopinya dari Garut, dari Gunung Papandayan. Nah, si buyer saya cerita, kebetulan beliau juga suka ngopi gitu kan, dia cerita bahwa kopi kamu tuh juara. Saya tuh mulai terpikir gitu kan, karena pada saat lagi main ke kebun, lagi ngontrol kebun, banyak ngeliat kebun kopi, dan mendapat kabar bahwa ternyata kopi Garut adalah salah satu kopi yang terbaik gitu. Mulai muncul ketertarikan dan mulai mempelajari tentang kopi gitu. Saya datangin ke para pelaku usaha kopi, ngobrol gitu kan, terus baca-baca buku. Terus kalau dulu masih ada Pak namanya Profesor Surip, itu beliau dosen di Unpad kalau nggak salah, dianggap sebagai profesornya kopi. Nah, saya belajar juga ke beliau gitu kan. Cuma saat ini udah jarang kelihatan beliau teh. Udah nggak tahu kemana, saya juga udah lost kontak gitu kan. Itu kalau di kopi, cerita di kopi. Ya, jadi karena apa ya, deketan sama kebun itu ya kopinya tuh jadi ini ya. Garut ini kopi ini berapa macamnya sih Pak? Saya banyak banget betul. Mungkin yang di Garut aja Pak, yang di Garut gitu. Kenapa dia bisa jadi spesial gitu loh kopinya? Kalau kopi ini kan secara umum dia turunannya 2 gitu, ada Arabica sama Robusta. Nah, nanti Arabica itu ada beberapa, Robusta juga ada beberapa gitu. Kalau sejarahnya kan kopi ini pertama ditemukan yang tercatat dalam sejarah itu di Ethiopia, di dinasti waktu zaman dinasti Abbasiyah, sekitar abad keberapa ya saya lupa lagi, pokoknya udah lama lah gitu. Nah, dari situ kopi baru mulai menyebar gitu kan ke belahan negara yang lain, belahan dunia lain, yang kemudian akhirnya menjadi salah satu minuman favorit gitu kan sampai saat ini. Nah, kalau di Garut ini kebetulan kita komplit, karena kan kalau Garut dia punya gunung dan punya laut gitu. Jadi kalau Arabica itu bagusnya dia ketinggian 1000 ke atas. Nah, kalau yang Robusta dia ketinggian 1000 ke bawah. Jadi kalau Garut Selatan itu kebanyakan dia di Robusta karena kan dekat dengan pantai, karena di bawah. Nah, kalau Garut Tengah, Utara dan Timur dia banyaknya Arabica karena banyak gunung. Iya, jadi karena ketinggian itu ngaruh juga ya terhadap proses.
tadi ada cerita soal corona ya, mungkin berhubungannya nih sama apa ya, sama struggle atau halangan gitu ya. Jadi kalau yang Vetiver ini kehalang sama COVID ini, produksinya tuh berhenti apa di sini apa gimana itu pas corona ini? Kalau secara produksi memang tidak terganggu untuk pandemik ini gitu ya. Yang terganggu dari market gitu kan. Terutama yang paling terganggu logistik sih. Kita tidak bisa ngirim keluar gitu. Paling kita hanya bisa mensuplai konsumsi lokal, tapi kan cuma sedikit lah gitu ya konsumsinya. Jadi selama bertahun-tahun itu ya sampai menunggu pandemi ini beres, kita ya ditumpuk aja di gudang gitu. Karena kebetulan si minyak akar wangi ini disimpan semakin lama kan semakin bagus sih. Oh, iya. Jadi enggak ini ya. Oke. Iya. Oke, mungkin kita bertanya tentang kewirausahanya sendiri ya Pak Ahmad ya. Kenapa pengen jadi pengusaha Pak Ahmad? Itu ditanyain. Kayaknya gitu ya. Kalau kita ngomongin, ya kan misalkan kita ngomongin lapangan kerja lah, makin semakin sempit ya. Dalam artian ya bukan hal yang baru kalau misalkan lulusan kampus itu bahkan sulit gitu. Sehingga memang pemerintah mencanangkan untuk mencetak pengusaha-pengusaha baru. Bahkan pendidikan kewirausahaan itu merupakan salah satu mata kuliah wajib yang ada di berbagai kampus atau universitas termasuk sekolah juga. Mungkin saya tanya langsung ini ke pengusahanya ya. Kenapa Pak Ahmad nih? Jangan bilang takdir ya. Kalau berbicara mengapa terjun di dunia usaha, ya flashback ke cerita masa lalu gitu ya. Ini kan ini juga pertanyaan yang hampir sama sering ditanyakan sama mahasiswa-mahasiswa saya gitu. Jadi sebetulnya kalau menurut saya pengusaha itu ada dua gitu kan. Jadi dia ada by design, ada by accident gitu. Nah, saya termasuk yang by accident. Jadi sebetulnya memang tidak didesain untuk jadi pengusaha sama keluarga saya. Nah, saya disekolahkan ya dengan gelar setinggi-tingginya untuk kemudian hampir sama semua parameter orang tua gitu ya terhadap anaknya, bahwa anaknya itu akan dianggap berhasil sekolah pada saat mereka itu mampu bekerja di perusahaan. Hampir sama lah semuanya tahun-tahun itu. Kalau sekarang kan udah mulai beda nih paradigmanya. Nah, saya juga begitu beres kuliah sama ngelamar ke perusahaan A, perusahaan B, perusahaan C. Tapi alhamdulillah nggak ada yang nerima. Gitu. Ya harus alhamdulillah. Karena kalau saya sekarang bekerja, saya tidak bisa menikmati kehidupan seindah sekarang gitu kan. Tidak bisa bebas main kemanapun, jalan-jalan kemanapun gitu kan. Terus tidak bisa diundang di acara hari ini gitu kan. Kalau posisi saya sekarang jadi karyawan gitu. Nah itu. Jadi saat itu 2007 saya beres kuliah, saya sambil lamar-lamar segala macam. Cuma kan pertama saya anak laki-laki dan kebetulan anak pertama juga di keluarga. Saya kan harus produktif. Gitu. Jadi sambil menunggu lamaran-lamaran kerja yang saya kirimkan, dan alhamdulillah tadi tidak ada yang menerima, saya terjun di bisnis keluarga. Awalnya saya di bisnis keluarga dulu. Nah, dia di akar wangi tersebut sambil bantu-bantu. Nah, tiba-tiba 2009 karena mungkin punya sedikit kemampuan, pernah S1 gitu ya, punya kemampuan marketing, punya kemampuan bahasa Inggris dan lain-lain, saya memberanikan diri untuk mencoba membuka belenggu pasar yang selama ini tidak dilaksanakan oleh keluarga saya sebelumnya. Saya coba ekspor si produk tersebut dan alhamdulillah bisa berhasil. Akhirnya cerita untuk bekerja lupa. Karena saya menikmati proses perjalanan bisnis tersebut. Nah, 2009 saya udah mulai ekspor, terus jalan dan lain-lain. Nah, 2013 kalau nggak salah, saya mulai mengembangkan bisnis yang lain gitu. Karena dari 2009 itu selain tetap menjalankan bisnis, saya juga tetap belajar tentang dunia kewirausahaan gitu kan, ikutan seminar, ikutan lomba-lomba, sehingga pewacanaan tentang bisnis dan tentang kewirausahaan tetap terbangun gitu. Nah, dari situ mulai saya berpikir karena mendapatkan satu pernyataan saat itu dari role model saya, jangan pernah menyimpan telur dalam satu keranjang. Artinya apa Pak? Artinya ya ulah nogresa keranjang. Jadi artinya kalau kita menyimpan semua telur-telur kita dalam satu keranjang, pada saat keranjang itu jatuh habis semuanya. Jadi harus dibagi gitu tempat penyimpanannya. Sehingga saya mulai itu 2013 itu saya mulai mencoba bisnis warnet, terus saya coba bisnis foto studio,
sama video broadcasting, saya buka cafe resto juga, terus saya juga pernah bisnis di produk makanan olahan, di pertanian yang lain juga saya bisnis gitu. Itu sih awalnya. Jadi dalam artian nggak apa ya, nggak langsung jadi gitu ya, artinya prosesnya tuh panjang sekali Pak Ahmad. Bahkan mungkin Pak Ahmad pernah gagal, jatuh, bangun gitu ya mungkin ya. Nah itu bisa tetap akhirnya tetap aja nah gitu. Gimana tuh Pak Ahmad? Ada cerita gagal Cerita nggak, Pak? nggak? Kalau cerita gagal, saya pikir setiap pengusaha atau bukan hanya pengusaha lah, dalam setiap karir apapun pasti hal, ya. pernah mengalami lah masalah kegagalan. Ya kan suka ada pameo seperti ini gitu kan, semakin sering kalian gagal akan semakin dekat kalian dengan kesuksesan. Yeah. Padahal sebetulnya bukan sering gagalnya, tapi seberapa sering kalian bangkit dari kegagalan tersebut gitu kan. Betul. Nah kalau sering gagal tapi kita tidak pernah belajar dari kegagalan mah nonsen lah gitunya, omong kosong gitu. Artinya, Ada artinya, justru semakin berapa sering kita bangkit dari kegagalan tersebut yang menjadi pembelajaran untuk kita untuk menghindari kegagalan tersebut, kegagalan berikutnya gitu. Karena kan kata old man gitu kan, orang-orang tua, mereka suka bilang kayak gini, jangan pernah jatuh ke lubang yang sama. Nah, karena ada lubang-lubang lain yang harus kita coba gitu. Maksudnya kesalahan-kesalahan lain itu kan menanti kita gitu. Karena yang namanya manusia ya kita luput dari berbuat salah gitu kan. Pasti merasakan gagal dan lain-lain. Pada saat saya gagal, saya kecewa. Saya pernah menangis, walaupun belum pernah meratap gitu ya. Apa bedanya sih menangis sama meratap? Kalau meratap itu kan artinya kita menangis yang mengaung-ngaung gitu. Saya tidak pernah melakukan hal itu semua. Justru yang saya lakukan, tangisan tersebut hanya sekedar terapi untuk mengobati kekecewaan saya saat itu gitu. Karena biasanya nih kalau kita cobain sih teman-teman atau ya Pak Sony dan Bu Sinta ya. Iya. Kalau misalnya punya kekecewaan, jangan merasa kuat, menangislah. Setelah menangis kita akan merasa plong. Nah, setelah plongnya itu tinggalkan dan lupakan kegagalan tersebut. Kita mulai dengan lembaran yang baru dan cerita yang baru. Bagus. Nih sedikit Pak Ahmad, ada dari Priska nih. Memang ketika kita menjalani bisnis tadi Pak Ahmad bilangnya ada bohong kalau nggak pernah gagal ya. Tapi kan dengan artian tuh banyak kan kendala-kendalanya atau mungkin kita stuck gitu sampai mau udahlah gulung tikar aja nah gitu. Yeah. Nah, kendala apa sih yang pernah Pak Ahmad alami, terus kemudian tips apa agar kita tuh bisa konsisten menjalani usaha kita nah gitu Pak sampai tahun ini. Ini pertanyaan dari Priska. Oke, terima kasih Priska. Kendala yang akan sering umum dialami oleh para pengusaha, baik yang pemula maupun yang sudah lama gitu kan, itu adalah kendala semangat. Itu yang paling utama. Karena beberapa pakar mengatakan mengelola semangat itu susah daripada membangkitkan semangat. Justru kalau di wilayah bisnis, di wilayah usaha itu yang paling susah itu adalah langkah awal. Membangkitkan semangat itu yang susah justru. Karena pada saat kita sudah melangkah 1 kali, 2 kali, 3 kali, kesannya akan ringan. Nah, berikutnya tinggal mengatur ritme supaya langkah kita tetap teratur gitu. Jangan salah langkah, jangan terlalu cepat gitu kan, atau jangan memperlambat gitu. Karena kalau prinsip saya lebih baik melangkah perlahan daripada kita terburu-buru untuk kemudian harus mundur kembali gitu. Karena akan beda ceritanya gitu. Pada saat kita mundur, kita harus kita harus mengulangi step-step yang sudah pernah kita lalui, dan step yang pernah kita lalui dan harus kita lalui kembali itu membosankan. Itu yang membuat semangat kita kemudian akan jatuh gitu kan. Nah, bagaimana cara saya mengatasinya? Ya tidak ada pilihan kalau saya mah, just do it. Pokoknya melakukan saja gitu. Karena biarkan nanti alam semesta ini yang memberikan jawabannya gitu. Karena kan terkadang kita itu kan terlahir dengan ketidakmampuan dan kekuatan apapun. Kita tidak pernah tahu bahwa kita akan ada di jalur mana. Apakah akan ada di jalur pengusaha atau di jalur karyawan gitu ya. Kita tidak pernah tahu gitu, itu rahasia Tuhan gitu. Yang hanya perlu kita kerjakan adalah ya lakukan saja gitu. Kita melangkah saja, kemudian nanti biarkan Tuhan yang menentukan gitu. Dengan catatan bahwa semua petunjuk Tuhan boleh ditanyakan ke semua pengusaha yang lain atau ke semua yang sudah menitik karir gitu ya. Pertolongan Tuhan dan petunjuk Tuhan itu akan datang itu pada saat di akhir-akhir. Setelah kita melakukan semuanya, setelah kita mengeluarkan semua resource yang kita punya,
kasarnya mah kita udah mentok lah, udah mentok, udah pasrah, udah merasa tidak punya apa-apa, tidak bisa apa-apa, sehingga sudah membuang semua kesombongan diri kita yang mengatakan bahwa kita masih mampu, itu sudah hilang semua, baru pertolongan Tuhan akan datang. Sehingga Tuhan akan membukakan jalan, oh kamu ke sini, oh kamu ke sini. Karena walaupun konsepnya ini tentang kewirausahaan, entrepreneur is not for everyone gitu kan. Yeah. Pada saat kita tidak ditakdirkan untuk jadi pengusaha, ya kan kita bisa jadi apapun yang kita mau gitu, selama produktif gitu kan, dan menghasilkan gitu, dan halal. Kita ulang haram. Kalau begitu ceritanya, bisa kita simpulkan kalau sebenarnya inspirasi itu datang kalau kita udah ngelakuin itu ya. Betul. Ya. Jadi nggak kita cari-cari dulu diem gitu, tapi harus langsung dilakukan ya, baru datang gitu ide itu. Karena setiap solusi itu ada di dalam permasalahannya. Betul. Masalah yang kita miliki, solusinya kita yang tahu. Di luaran kita itu hanya sekedar gincu, bumbu gitu kan. Ya makanan kalau nggak dikasih bumbu nggak enak gitu kan. Sama lah dengan kehidupan kita gitu kan. Nah bumbu-bumbu ini juga dibutuhkan sebagai perisai gitu kan, untuk apa? Untuk mewarnai kehidupan kita. Tapi lagi-lagi yang bisa menentukan solusinya mesti kemana dan bagaimana kita ada di diri kita sendiri. Dan caranya gimana? Latihan, nggak ada lagi. Karena tidak ada teorinya itu. Harus latihan itu. Harus dirasakan langsung. Iya. Nah ngomongin tentang modal nih Pak Ahmad ya. Banyak yang bilang, duh saya teh pengen usaha tapi kebenturna teh semangatnya udah gede gitu ya. Kadang modalnya nggak ada. Udah misalkan modal udah ada, ini bingung ya kita mau usaha apa gitu ya. Mau usaha bakso ya banyak gitu ya. Mau usaha kuliner ini banyak. Kadang udahlah kayaknya nggak ada bakat. Nah kadang gitu nah. Gimana tuh Pak? Banyak banget. Itu kan biasanya jadi stereotip ya buat para pengusaha pemula gitu. Ya, betul yang mau memulai kan ya. Orang-orang yang ingin apa jadi pengusaha untuk kemudian mereka punya banyak alasan tuh kayak gitu pertanyaannya. Jadi gini, ada dulu ya waktu saya ikut seminar, saya jadi pembicara waktu itu. Ada yang nanya ke saya, Kang, katanya kan kalau di sana Akang dipanggil. Kang, bisnis apa yang terbaik menurut Akang? Nah, menurut saya bisnis yang terbaik itu adalah bisnis yang dijalankan, bukan ditanyakan terus. Kalau ditanyakan terus gitu kan, terus dikhawatirkan, ya itu tidak akan jadi bisnis yang baik. Terlepas kalian punya privilege misalkan atau tidak, gitu ya, punya modal atau misalkan punya orang tua kaya atau punya teman, punya jaringan dan lain-lain. Selama bisnisnya tidak pernah kalian lakukan, kalian kerjakan idenya, ya kalian tidak akan pernah jadi pengusaha sampai kiamat sekalipun gitu. Itu sih. Jadi kalau misalkan tadi pertanyaan apa Kang Sony? Modal. Nah, gitu. Ini kan jadi ya sama. Saya pengen bisnis tapi nggak punya modal gitu. Itulah kalau pengusaha-pengusaha yang belum mulai itu seperti saya pun sama seperti itu. Karena nanti pun pada saat misalkan Kang Sony nih, Kang Sony ngobrol ke saya, Kang Ahmad, saya mau bisnis lah tapi nggak punya modal. Terus saya kasih modal ke Kang Sony, akan muncul pertanyaan berikutnya. Modal udah punya, Kang Ahmad, kira-kira bisnis apa ya? Terus sama saya dijelasin lagi, Kang Sony udah bisnis bakso aja. Terus kata Kang Sony teh, ada pertanyaan berikutnya lagi, Kang Ahmad, gimana ya cara ngejual bakso yang baik dan benar? Akan terus seperti itu. Jangan pernah terbentur dengan yang namanya hambatan modal gitu ya. Jalankan saja. Dulu saya pertama kali berbisnis itu, walaupun memang tidak mungkin RP 0 gitu kan. Pertama menjalankan bisnis saya tidak punya modal. Saya ikut menjualkan produk orang lain. Nah kebetulan orang tua saya sendiri gitu ya, kebetulan gitu. Tapi kan cerita zaman sekarang banyak nih teman-teman yang jadi reseller yang hanya modal kuota gitu ya, modal jaringan, modal HP, kemudian bisa menggurita dan membesar bisnisnya. Jadi lagi-lagi modal itu jangan dijadikan satu alasan utama yang menghambat kita kalau memang mau terjun di dunia bisnis. Nah modal ini kan ada macam-macam. Ada modal kapital, ada modal ide. Nah yang minimal kalau misalkan kita nggak punya dua-duanya, kita modal kapital nggak punya, modal ide atau semangat nggak punya, ya udahlah, jangan jadi pengusaha gitu ya. Kalian jadi PNS, jadi jadi karyawan atau kan silakan saja, tidak jadi halangan itu mah. Tapi kalau misalkan kita memiliki salah satu nih, kita modal kapital nggak punya, tapi kita modal ide dan semangat ada, ini kan jadi modal juga gitu. Nah, jalankan dulu bisnisnya.
bagaimana cara menjalankannya kalian nanti yang pemilik ide yang akan tahu. Karena nanti modal capital itu akan datang dengan sendirinya. Itu hukum alam itu. Silakan tanya ke pengusaha-pengusaha yang lainnya. Jadi lakukan saja. Artinya nggak mungkin lah kita tidak punya uang sama sekali, itu nggak mungkin gitu. Karena kan apa ya kayak sekarang kita jum-juman pasti butuh duit dan lain-lainnya. Minimal kita punya kuota, jalankan saja dulu gitu kan dengan apa yang kita miliki gitu. Bisa jadi tadi reseller, dropshipper atau apapun. Nanti pada saat sudah berkembang bisnisnya akan terbuka semua jalan-jalan bisnisnya dan modal itu akan datang dengan sendirinya. Percaya itu. Karena saya pernah mengalami itu dan melakukan itu. Entrepreneurship ini sangat kental sekali berarti sama kreativitas ya. Betul. Untuk memupuk kreativitas itu gimana, Kang? Pertama, berbicara masa kreativitas ini kan dia borderless gitu ya. Jangan ada batasan gitu. Jadi kalau ada yang suka bilang itu bahwa pengusaha atau pebisnis ini dia harus out of the box gitu. Jadi harus orang-orang yang tidak lazim. Jadi kalau orang-orang yang lazim mah susah jadi pengusaha. Jadi harus orang-orang yang aneh, yang unik, ya harus berpikirnya kreatif. Harus berpikir apa yang orang lain tidak terpikirkan. Walaupun nanti kalau misalkan ada di sini mahasiswa yang ikut mata kuliah kewirausahaan, nanti kan ada pembahasan tentang problem statement kan, ada tentang design thinking. Itu adalah cara-cara untuk kita belajar berpikir kreatif gitu. Tapi secara simpel bahwa berpikir kreatif itu adalah berpikir luas tanpa hambatan, karena tidak ada undang-undang atau hukum agama manapun yang melarang kita berpikir seluas-luasnya. Yang ada kemudian norma-norma itu pada saat ditataran teknis tindakan, misal gitu ya, kita berpikir, saya berpikir nih, saya ingin membunuh Kang Sony, itu nggak ada undang-undang yang melarang atau tidak ada agama yang mengharamkan, selama itu masih dalam pikiran. Pada saat akan dilakukan baru ada norma yang mengatur. Betul. Jadi kalau berpikir ini bebas saja, karena itu untuk melatih. Silakan saja. Saya bahkan dulu berpikir ingin bisa terbang ke bulan hanya dengan menggunakan delman. Silakan gitu kan. Nggak ada larangan kan berpikir mah gitu. Seluas-luasnya, karena nanti akan terlatih otaknya gitu untuk selalu berpikir kreatif gitu dan mencari solusi-solusi yang tidak pernah terpikirkan oleh orang-orang lazim. Jadi kita harus tidak lazim kalau pengen jadi pengusaha. Kudu aneh bukan. Jadi kita konfirmasi sebelum ke pertanyaan teman-teman. Jadi mindset yang harus dimiliki seorang pebisnis itu apa kita simpulkan lagi? Pertama itu harus bisa berpikir kreatif lah ya. Itu out of the box itu kan. Terus harus penuh semangat. Karena yang paling utama itu ya semangat dulu lah gitu kan. Pada saat kita sudah punya semangat, karena berpikir pun tanpa semangat, percaya tidak akan bisa berpikir. Jadi semangat dulu yang paling utama. Tumbuhkan mindset gitu kan, semangat lah tentang bisnis. Katakan di otak kita bahwa bisnis itu mudah, jadi pengusaha itu mudah. Karena kan hidup itu apa yang kita prasangkakan. Pada saat kita memprasangkakan bahwa itu mudah, maka semesta ini beserta aura-auranya akan chemistry dengan diri kita dan membuat kehidupan itu jadi mudah. Tapi pada saat kita mengatakan dalam benak kita bahwa hidup itu sulit, akan sulit lagi kehidupan kita. Jadi selalu positive thinking. Positive thinking ya. Penting positive thinking ternyata dalam berbisnis ini. Iya. Mungkin masih ada atau mau kita tanya? Masih banyak. Berarti ada sisi. Kita tuh sebenarnya rasanya nggak terstruktur, nggak apa-apa ya Pak Ahmad. Tapi saya tertarik tadi yang soal ekspor keluar ya. Itu kan gimana prosesnya bisa sampai, itu kan pencapaian yang nggak semua bisnis dilakukan ya. Gimana itu prosesnya, melaluinya itu gimana gitu prosesnya itu bisa sampai begitu? Jadi dulu itu ya tadi karena kebetulan saya pernah kuliah gitu ya di waktu masih S1 saat itu, ya punya sedikit ilmu lah gitu kan tentang marketing, tentang operasional dan tentang bahasa Inggris, karena kan kalau ekspor ini mutlak bahasa Inggris kan. Karena bahasa Inggris itu bahasa bisnis dan bahasa internasional gitu. Nah, saya mulai posting tuh. Zaman dulu itu internet belum semudah sekarang. Jadi saya posting enggak, kalau Friendster mah bukan buat bisnis. Saat itu enggak tahu kalau sekarang. Ya. Jadi saya dulu posting itu pertama kali di Alibaba. Sekarang masih ada Alibaba. Karena Alibaba itu salah satu platform yang dia punya untuk B2B.
untuk bisnis tidak hanya B2C gitu kan. Kalau kayak Shopee, Tokped kan kebanyakan B2C. Kalau Alibaba dia ada satu khusus platform untuk B2B. Terus di Oil Trade Key saya juga posting, saya post foto produk, deskripsinya. Terus saya rajin ikut pameran bisnis yang berkaitan dengan produk saya. Terus saya rajin mendatangi kementerian-kementerian yang berkaitan dengan kegiatan bisnis saya gitu kan, ke perindustrian, ke koperasi, ke perkebunan, saat itu ngobrol-ngobrol dan lain-lain. Terus akhirnya saya dikasih database buyer sebuku teh kalau nggak salah ada sekitar 1086, saya masih ingat lah. Itu tahun 2007 lah teh. 1086 itu saya gerilya tuh. Saya kirim email, semuanya saya kirim email. Saya bikin template quotation penawaran produk saya, kirim email. Dari 1086 itu yang ngasih feedback ke saya cuma sekitar ratusan lah. 100 lebih dikit, saya lupa lagi persisnya. Jadi nggak nyampe 200, cuma 100 sekian. Nah dari yang 100 sekian yang ada feedback dan ngobrol panjang, yang deal transaksi itu hanya 3. Dari satu buku 1000 itu deh, saya kirim semuanya, saya sebar si emailnya, penawarannya, ada feedback ratusan ya, di 100 sekian ya, di bawah 200. Terus yang sampai deal transaksi itu hanya 3 saat itu gitu kan. Itu sih perjalanannya. Networking nih untuk pebisnis gimana soal networking? Wajib. Itu mah tidak bisa dihindari. Kalau buat pengusaha itu, pebisnis itu kita harus multidimensi. Jadi atas bawah itu kita harus kenal semuanya. Karena kita tidak pernah tahu Tuhan akan memberikan rezeki itu dari arah yang mana gitu kan. Kan arah yang tidak disangka-sangka. Sehingga kita harus mengenal dari atas sampai bawah. Kita harus kenal dengan pejabat, harus kenal dengan tukang beca, harus gitu. Karena saya pernah kejadian di bisnis kopi saya, kebetulan dekat juga dengan teman-teman tukang beca gitu kan, suka berbagi segala macam gitu ya. Ada tamu yang datang, tamu wisatawan main ke Garut. Di Garut tuh dia pengen jalan-jalan pakai beca, dia ngobrol tentang becanya. Pengen ngopi yang enak di mana? Dia kenal saya, dia ada ke tempat saya. Jadi itulah harus kenal semuanya. Nah, kalau tadi mendengarkan cerita ya, kalau saya dapat impresi dari Pak Ahmad ini sepertinya selalu belajar, selalu digali poin-poin yang berhubungan dengan bisnis itu ya. Jadi bisa kita katakan kalau pebisnis itu nggak cuma punya modal aja, nggak cuma jadi harus belajar terus gitu. Betul, karena ya long life education lah ya. Kalau masalah belajar mah jangan sampai berhenti gitu. Saya selalu ingat apa yang dikatakan oleh Steve Jobs gitu kan, stay hungry, stay foolish. Tetap merasa lapar dan tetap merasa bodoh gitu. Jadi kalau kita udah merasa kenyang, kita tidak akan bekerja. Kalau kita udah merasa pintar, kita nggak akan belajar. Jadi kita harus terus merasa lapar dan merasa bodoh untuk terus bekerja dan terus belajar. Karena kan ilmu ini kan dinamis. Sekarang kemarin saya kan ambil S2 nih di bidang bisnis. Ya itu dalam kaitan belajar untuk bisa mengantisipasi perubahan paradigma bisnis yang sekarang. Karena kan sekarang udah mulai digitalisasi, saya harus paham gitu kan. Belajar, saya juga belajar ke teman-teman, belajar bagaimana bikin akun Instagram, bagaimana meramaikan Instagram, terus belajar TikTok segala macam. Saya belajar karena TikTok ini kan jadi fenomena yang luar biasa di dunia digital marketing sekarang gitu kan. Saya pelajari semuanya. Ya kalau kita berhenti belajar ya akan selesai bisnis kita gitu. Berarti biar bisa lebih beradaptasi itu ya. Karena di bisnis itu kan prinsipnya always on the cutting edge. Harus ada selalu di ujung teknologi. Itulah prinsipnya. Iya. Satu hal lagi Pak Ahmad, saya penasaran tadi yang berhubungan dengan jangan menyimpan telur dalam satu keranjang, dan itu membuat saya berpikir berarti kita tuh harus coba apapun gitu ya. Tapi di satu sisi ada statement yang bilang bahwa ya udah kamu fokus ke satu aja. Jadi saya tuh agak-agak bingung ya. Tadi berarti kesannya kita harus coba semuanya, terus di sisi lain ada yang bilang kita tuh harus udah satu aja, lakukan yang terbaik di sana gitu. Itu gimana Pak? Kalau fokus, saya sarankan ya harus fokus gitu kan. Apalagi di era industri yang sekarang, di bisnis sekarang, itu kita harus jadi spesialisasi, jangan jadi generalisasi. Gitu. Karena semakin kita spesialisasi, akan semakin dicari sama orang untuk kondisi yang sekarang. Kalau dulu beda. Kalau dulu itu kan palu gada, apa yang lu mau gua ada gitu. Nah, kalau sekarang itu kita harus spesialisasi. Makanya sekarang saya fokuskan hanya main di kopi dan di vetiver, sehingga pada saat orang ini kan
nanti larinya ke teori brand awareness gitu kan. Pada saat orang berbicara kopi, orang akan ingat Penyuka Kopi kalau ke Garut. Kalau berbicara vetiver, orang akan ingat ke Jawa Vetiver gitu. Nah, harus spesialisasi. Nah, yang dimaksud dengan saya jangan menyimpan itu dalam satu keranjang itu bukan di sumber penghasilannya, tapi di sumber bukan di sumber pengeluarannya, tapi di sumber penghasilannya. Jadi kalau sumber pengeluaran ya disimpan di satu tempat pun tidak apa-apa. Karena jangan terlalu banyak kan sumber pengeluaran. Nah, kalau sumber penghasilan kita jangan bergantung ke satu sumber. Karena pada saat keran ini satu nutup ada keran yang lain dan berikutnya. Ya pada saat misalkan tadi kan anggaplah telur ini adalah sumber penghasilan kita simpan dalam satu keranjang, keranjangnya jatuh, telurnya habis semua. Kita nggak bisa makan telur padanya, bisa goreng telur gitu. Jadi harus dibagi-bagi telurnya. Tapi kalau sumber pengeluaran itu kalau sebisa mungkin harus dibikin satu aja. Karena nggak mungkin kalau tidak ada gitu kan. Tetap dah kita kan prosesnya supply demand kan kehidupan gitu. Ya jangan terlalu banyak kalau pengeluaran, tapi kalau sumber penghasilan ya harus multi dimensi, harus banyak gitu. Tapi fokusnya dalam artian spesialisasi. Karena kan nanti yang bekerja tidak mesti kita, aset kita yang bekerja. Misal nih, saya sekarang fokus main di kopi dan di vetiver, itu kan masuk ke wilayah agribisnis lah ya. Jadi saya fokus di agribisnis gitu kan. Nah, nanti kan saya juga menyiapkan seperti kejadian kayak kemarin di pandemi. Kalau saya tidak punya portofolio di A, portofolio di B, ya saya selesai. Gitu kan. Karena ini semuanya hancur kan terhancur sama pandemi gitu. Saya sekarang ngajar jadi guru dapat gaji. Saya juga ngebantu teman untuk ngerjain proyek mereka gitu ya. Saya kan dapat bayaran. Tapi kalau hanya bergantung ke kopi dan vetiver saat pandemi kemarin, saya akan selesai gitu. Jadi untuk tetap bisa survive dan menjalani kehidupan ya saya punya gaji, saya punya apa dari saya ngajar gitu. Menarik, wah ini panjang lebar sekali kita. Banyak yang didapat ini. Mungkin kita langsung undang seperti biasa kita undang teman-teman untuk bertanya. Silakan boleh aktifkan fitur raise hand-nya dan kameranya boleh diaktifkan ya untuk yang bertanya. Silakan teman-teman, mangga. Oke, kita ada Mika. Yuk, yang lainnya boleh? Oke, kita sambil dengar dulu dari Mika ya, sambil menunggu yang lain. Silakan Mika. Selamat sore. Saya Muhammad Mika Audisi. Saya ingin bertanya, apakah privilege dari orang tua sangat mempengaruhi dalam bisnis yang akan kita bangun? Baik, privilege tentang orang tua ya, background keluarga ya. Oke. Thank you Mika. Kemudian ada Fadila. Silakan Fadila. Iya, Sir. Mau nanya, gimana sih, itu kan katanya usaha yang Akar Wangi tadi kan udah usaha keluarga, berarti kan turun-temurun. Gimana sih caranya usaha tersebut bisa eksis sampai dengan sekarang ini, Sir? Oke, siap. Baik, terima kasih Fadila. Itu kan usaha turun-temurun, bahkan udah berapa generasi ini ya, generasi mempertahankannya gimana? Ya, silakan Pak Ahmad. Privilege orang tua itu mutlak diperlukan, terutama doa dan restu orang tua. Karena saya jujur merasakan itu gitu kan. Pada akhirnya ya perjalanan kehidupan juga gitu kan, sampai saya pada satu titik saya ingin sekarang saya ingin bagaimana caranya membahagiakan orang tua gitu kan. Kalau dulu ya gimana caranya saya bisa jadi kaya lah gitu ya, banyak uang dan lain-lain. Tapi justru pada saat saya mengajar itu semua malah semakin jauh dari apa yang ingin saya capai gitu. Jadi begitu saya mencoba menganalisis kembali, dan tadi pertanyaannya bagus sekali dari Mika, privilege yang paling utama itu adalah doa dan restu dari orang tua. Pada saat doa dan restu orang tua itu terucap kepada apa yang kita lakukan, ya yakinlah semesta, alam, langit dan bumi itu akan membantu perjalanan kita sampai kesuksesan. Itu saya mengalaminya dan harus itu. Privilege, berarti bukan tentang masalah nih privilege background kita nih orang tua sukses nih pengusahanya, nggak menjamin sebenarnya anak jadi sukses pengusaha, benar nggak Pak? Tidak menjamin, karena
tidak pernah ada iman yang diwariskan dan tidak ada dosa turunan. Dalam Tapi hidup adalah pengulangan sejarah. hidup. Jadi kalau ada ceritanya orang tua kita kaya, belum tentu anaknya kaya. Mungkin kaya akan sementara gitu ya, karena tidak bisa mengolah kekayaan tersebut gitu. Atau sebaliknya, banyak kan cerita bahwa orang tuanya miskin, tapi kemudian anaknya jadi kaya. Gitu. Artinya bahwa privilege itu yang dimaksud dalam kaitannya apa? Finansial itu tidak berpengaruh. Yang sangat berpengaruh mah kata saya tadi lah, doa dan restu orang tua. Doa dan restu, teman-teman. Oke ya, bagus. Terima kasih. Sekarang yang kedua nih Pak Ahmad. Jadi itu apa? Oh iya, mempertahankan. Karena family business sudah apa ya, from generation to generation ya Pak. Ini jadi apa ya? Jadi memang justru sampai saat ini tuh sekarang ada pembahasan khusus tentang family business. Nanti kalau tadi yang nanya minat boleh dicarilah di internet juga bertebaran teori-teori tentang family business gitu. Karena ternyata hal yang menarik ya family business itu. Jadi family business ini itu adalah salah satu kegiatan bisnis yang tahan godaan badai lah gitu. Jadi jarang gagal yang family business. Selama tadi memang yang sudah menjadi generation bisnis, bukan yang baru-baru gitu kan. Bahkan sampai ada kelas khusus lah untuk ngebahas ini, dan saya pun sedang ikut gitu. Nah kalau yang saya rasakan ini mengapa bisa sampai bertahan, kunci cuma satu, passion. Itu aja, saya punya passion di wilayah tersebut gitu kan. Saya paham produknya, produk knowledge saya paham potensinya, dan saya punya passion di wilayah tersebut. Karena itu kan tadi masuk di wilayah agribisnis atau agrikultur. Nah, di konteks atau di kepala anak-anak muda saat itu, mudah-mudahan saat ini tidak, bahwa menjadi petani itu nggak keren. Iya. Jadi pasti mereka kan kebayangnya kan pakai dasi, rapi dan lain-lain. Nah, saya kesampingkan itu semua karena nggak tahu ya, karena passion aja. Saya suka ke kebun, saya suka dengan bau tanah dan bermandi tanah gitu, main kotor-kotoran segala macam. Dan saya juga paham dengan potensinya. Passionnya muncul begitu saja, ya terus saya pertahankan dan saya kembangkan. Jadi kalau nggak ada passion, ya susah sih. Jadi yang paling utama menurut saya passion. Pak Ahmad dari berapa bersaudara ini? Saya 4. Dari 4 bersaudara itu apakah hanya Pak Ahmad saja yang terjun ke bisnis atau gimana? Nah itu kembali ke passion, hanya saya. Yang lain kerja semua. Iya. Berarti bisa kebayangkan ya kalau misalkan dari 4 itu nggak ada yang passionnya ke bisnis, bisa kemungkinan family bisnis itu udah gitu. Udah kan? selesai. Nah itu mungkin ya. Oke. Baik, bagus sekali pertanyaannya tadi dari Fadila ya, Fadila sama Mika. Sekarang silakan 3 pertanyaan lagi teman-teman boleh. Oke, ini ada Fatia nih ya. Nah, oh ya, ada 2 ya teman-teman pertanyaan. Oke, ada Sarifah dulu. Assalamualaikum, izin bertanya, Sir, kan sebelumnya tadi usaha vetiver oil itu sudah diwariskan secara turun-temurun. Nah, yang jadi pertanyaan, pernah nggak sih sempat mikir untuk buat bikin usaha selain vetiver oil dan bisnis kopi? Mungkin kayak bisnis dodol Garut atau yang lainnya. Oke. Nah, Garut terkenal banget ya kan dodol ya. Ya, oke, dari Fatia ini, saya Fatia dari Universitas Negeri Makassar, izin bertanya Pak, bagaimana cara mempertahankan usaha kopi yang Bapak miliki di tengah maraknya persaingan brand-brand baru yang ada saat ini? Jadi ada Starbucks, ada Jeko ya, kemudian. Nah, oke, itu 2. Sekarang dari Ratna, silakan Ratna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Ratna dari Universitas Muhammadiyah Sidenregrapa. Baik, saya ini Pak, orang tua saya dari Kabupaten Nrekang. Dan seperti yang kita ketahui bahwa Nrekang juga salah satu pemasok bawang merah. Oh, bawang merah. Bawang merah Pak. Tapi begini Pak, setiap panen di kampus saya harganya selalu anjlok. Nah, jadi pertanyaan saya Pak, menurut Bapak sendiri sebagai salah satu entrepreneurship, adakah semacam terobosan baru yang relevan bagi permasalahan ini agar setiap petani tidak mengalami kerugian setiap panen? Jadi pas panen,
harganya anjlok nah gitu ya. Terobosannya kayak Ada gini. mungkin ada mungkin semacam solusi atau ide bagi mereka supaya bisa saya apply nantinya kalau saya pulang kampung. Oke, mantap Ratna, terima kasih. Oke, kita akan coba Pak Ahmad ya, kita bahas dari pertanyaan dari Sarifah dulu, kepikiran buat dari Ratna dulu karena kan Ratna, ya. nggak ditulis ya takut lupa nanti. Iya, Ini kan ada artefak lagi. Oke, silakan Pak Ahmad. Ratna, Enrekang tuh kalau setahu saya juga kan penghasil kopi juga ya kalau nggak salah di Toraja itu ya. Salah satu yang kopi terbaik itu dari Enrekang juga gitu. Nah kalau bawang merah atau bawang daun? Bawang merah. Bawang merah Pak. Bawang merah. Saya kebetulan baru tahu tuh kalau Enrekang penghasil bawang merah karena yang saya tahu hanya Brebes kalau penghasil bawang merah. Nah berbicara fluktuasi harga di wilayah pertanian memang itu sangat dipahami lah sama petani semua dan saya pun merasakan itu Ratna karena kebetulan saya di kebun juga tidak hanya tanam kopi dan akar wangi gitu kan. Saya nggak tanam bawang karena nggak paham juga. Saya tanam sayuran, saya tanam kentang, engkol, tomat, cabai dan lain-lain. Jeruk juga. Dan saya mengalami fluktuasi harga. Nah, pertama-tama mungkin ini yang bisa disarankan ke petani bawang di sana. Pertama itu adalah kalau misalkan memang potensinya besar, harus bikin asosiasi. Kalau hanya sekedar main bargaining harga gitu ya, bikin asosiasi yang kemudian asosiasi tersebut memang punya power minimal ke pemerintahan setempat lah untuk ada perhatian lebih ke kelompok petani bawang tersebut. Nah, terus yang kedua itu kalau misalkan gitu ya memang harganya dirasa atau bisnis dirasa sudah tidak menarik dan tidak memungkinkan, ya harus mulai belajar keluar dari zona nyaman. Kalau nanti dianggap atau dirasakan bahwa ternyata nanam bawang itu tidak menjanjikan, ganti produk saja daripada dipaksakan gitu. Karena emang ini yang jadi satu fenomena sama lah di petani-petani di wilayah manapun. Petani itu kan biasanya mereka sangat sulit untuk keluar dari zona nyaman. Mereka kalau sudah bisanya tanam kentang terus gitunya, mau hancur mau untung terusnya yang ditanam kentang. Itu mungkin bisa jadi solusi. Nah solusi berikutnya kalau yang saya lakukan, saya pernah juga ya saya mencoba membuat produk olahan. Jadi supaya ada nilai tambah gitu kan, nilai tambah dari hanya sekedar produk bahan baku gitu. Misalkan bikin keripik bawang misal gitu ya. Itu karena saya jujur nggak paham di bawang, nggak pernah main di bawang. Nah cuma saya mencoba menganalogikan dengan bisnis yang sedang saya jalankan sekarang, jadi bidang agribisnis. Ya pertama tadi bikin asosiasi, sama saya pun bikin asosiasi di kopi, saya bikin asosiasi, terus di minyak asiri juga bikin asosiasi, bergabung maksudnya di asosiasi karena sudah ada kebetulan. Terus yang ketiga saya coba bikin produk olahan yang bisa menaikkan nilai tambah gitu kan, yang misalkan nanti justru si Enrekang tadi bisa jadi jadi si bawang itu, si produk olahannya bisa jadi ikon baru gitu kan di kota Enrekang, misalkan keripik bawang Enrekang, sehingga pada saat ingin keripik bawang kan yang lain belum pernah ada tuh yang bikin keripik bawang, cuma Enrekang yang punya, sehingga harus ke Enrekang. Yang mudah-mudahan pada saat sudah besar dan booming, semua petani bawang yang ada di Enrekang bisa terbantu juga gitu dengan produk olahan tadi. Betul. Gimana Ratna, ada tanggapan mungkin? Terima kasih Pak, mungkin untuk saat ini itu terobosan terbaik. Siap. Terima kasih. Terima kasih Ratna. Nah ini dari Syarifah nih Pak Ahmad, kepikiran nggak sih buat bikin usaha selain vetiver oil dan bisnis kopi misalkan, kayak bisnis dodol gitu? Sangat kepikiran karena memang sudah fitrah manusia gitu kan. Godaan tuh selalu banyak, terus peluang juga terbuka di mana-mana gitu. Saya juga kan tadi diceritakan di awal, saya pernah buka bisnis ABCD gitu kan. Saya pernah buka warnet, saya pernah buka video broadcast, buka kafe, saya bikin produk olahan juga gitu kan. Cuma ya tadi lagi-lagi mungkin karena kemudian alam semesta terus-terusan mengembalikan saya ke kopi dan akar wangi. Nah, karena kebetulan kalau saya sudah berulang-ulang
dan saya sudah mendapatkan benang merahnya, sehingga saya kemudian memutuskan, ya sudah, saya fokus saja di akar wangi dan di kopi gitu. Bukan berarti tidak pernah mencoba, pernah. Nah, kalau buat teman-teman yang masih muda, saya sarankan harus mencoba. Karena kan kalian belum tahu dan belum tentu akan di mana spesialisasi kalian. Jadi harus menemukan gitu. Itu anggap saja bagian dari ongkos sekolah kalian di bisnis gitu kan. Emang harus dicoba sih kalau buat yang muda-muda. Kalau saya udah pernah nyoba. Saya pernah nyoba juga bikin dodol kopi, pernah. Iya, Dan betul, gagal. Dan harus mengalami kegagalan. Kalau nggak mengalami kegagalan, kita nggak pernah belajar. Tapi kalau dodol coklat ya sekarang. Coklat mas sekarang ada itu teman saya si Kiki kan yang punya yang cokodot gitu. Saya dulu bikin dodol kopi, terus bikin juga ranginang yang aroma kopi, terus pernah bikin kue yang aroma kopi, pokoknya tentang kopi. Terus pernah juga bikin kopi akar wangi kan. Terus pernah juga bikin dulu teh minuman dari akar wangi juga gitu kan, bikin kerajinan juga. Saya pernah coba semuanya yang kira-kira punya potensi dan punya peluang gitu. Ya cuma lagi-lagi dalam perjalanan ternyata semesta ini mengembalikan terus saya untuk back to nature, kembali ke kebun ya sudah, saya kebun saja. Tapi kalau buat teman-teman yang masih muda harus dicoba. Segala coba. Siap, bagus sekali. Sarifah mungkin ada tanggapan Sarifah atau tanya lagi? Cukup Pak. Cukup, oke, siap Sarifah. Oke, ada nih Fatia dari Fatia Universitas Negeri Makassar. Nah, mempertahankan usaha kopi di tengah maraknya persaingan brand baru. Bukan cuma brand baru sebetulnya, apalagi di Garut ini Pak Ahmad ya. Kafe-kafe juga. Kafe kopi itu ibarat Indomaret sama Yomat, Indomaret sama Alfamart. Jadi berapa meter tuh ada lagi. Nah, gimana tuh Pak Ahmad mempertahankan? Pertama, kita harus punya USP, Unique Selling Proposition. Itu yang harus kita punya gitu kan. Nah, itu yang kemudian menjadi signatur bisnis kita yang tidak dimiliki oleh kompetitor kita. Jadi kita harus menemukan itu. Bagaimana caranya harus ditemukan. Ada teori-teorinya gitu, silakan baca saja tentang USP gitu kan. Kalau di sini terlalu panjang nanti saya jelaskan. Jadi intinya kita harus punya Unique Selling Proposition yang membedakan kita dengan kompetitor kita. Itu yang kemudian membuat penyuka kopi bertahan sampai sekarang. USP kita, USP penyuka kopi, itu adalah sebagai showcasing kopi Garutan, all varian, about single origin, about kopi Garut. Jadi kita menyediakan semua jenis kopi Garutan, single origin yang ada di Garut. Jadi konsepnya, orang yang ingin atau penasaran ingin mencoba kopi Garut, daripada mereka menghabiskan waktu, tenaga, dan uang datang ke masing-masing lokasi, cukup datang ke kami. Di kami, di Penyuka Kopi, disediakan semuanya. Boleh coba semuanya, nanti yang sukanya yang mana, tertaiknya kemana, kami pun bisa menyediakan dalam bentuk wholesale-nya. Jadi itu yang kami kerjakan, di Penyuka Kopi kerjakan, yang tidak ada di tempat kopi yang lain. Gitu ya. Bagi teman-teman, Garut itu kan kota yang di tengahnya itu dikelilingi sama pegunungan ya. Dan tadi kata Pak Ahmad sendiri, kopi Garut itu jenisnya Arabica, jadi tumbuhnya itu di lebih dari 1000 mdpl ya. Makanya jenis varian kopi Garut itu banyak banget. Kalau favoritnya kopi Lanang. Ya baik, yang lainnya Teh Riza nih, kayaknya mau nanya nih Teh Riza nih, mentor saya juga. Iya Pak. Teh Riza, salam kenal Teh Riza. Teh Riza, silakan Ya, Teh Riza. salam kenal juga. Jadi gini Pak, saya pengen tahu nih keuntungan atau apa sih yang Bapak rasakan sekarang gitu setelah jadi pengusaha kopi sama itu vetiver oil. Enaknya tuh seperti apa gitu. Jadi saya pengen tahu dari pengusahanya langsung. Oke. Ya, terima kasih keuntungannya. Ya, sama-sama Teh Riza Umami. Sebetulnya kalau berbicara keuntungan itu kan secara teori ada dua ya, Teriza, ada profit dan benefit gitu kan. Profit itu yang tangible, benefit yang intangible, yang tidak berbentuk tapi terasa juga gitu. Nah, kalau saya lebih berbicara jadi pengusaha secara umum, keuntungan yang saya rasakan sekarang adalah saya bisa menikmati kehidupan seindah ini. Maksudnya gimana tuh Pak Mas? Saya bisa jalan-jalan tapi produktif gitu kan, bukan hanya sekedar main. Karena kan saya punya kebun di A, punya bisnis di B gitu. Jadi itu kan harus dikontrol.
Nah, supaya menghindari rutinitas dan menjadi beban kehidupan gitu, beban keseharian, saya jadikan itu jadi jalan-jalan. Saya beli kendaraan yang khusus buat menunjang kegiatan saya, tapi juga menunjang buat hobi saya. Jadi pada akhirnya jadi hobi yang dibayar. Dan itu menyenangkan sekali, Teh Riza. Saya bisa berangkat ke kota A, ke kota B untuk deal bisnis, untuk meeting, untuk apa. Tapi itu yang jadi keuntungan secara benefit saya gitu ya. Ya secara profitnya ya alhamdulillah saya bisa berkecukupan gitu kan. Rezeki dari Allah lah tentunya gitu kan. Ya itu sih yang saya rasakan dari Riza. Dan yang paling besar gitu kan keuntungannya adalah bisa bertemu dengan Teh Riza hari ini. Coba kalau saya jadi karyawan nggak akan bisa ketemu. Iya nih Teh Riza. Iya Pak, jadi hobi yang dibayar ya enak. Baik, terima kasih Teh Riza. Ya, Ini kita punya ada 2 pertanyaan ya. Dari Saparina Rahma. Assalamualaikum, perkenalkan saya Saparina Rahma dari Universitas Tanjung Pura Pontianak. Izin bertanya Pak, bagaimana strategi Bapak bisa sampai memasarkan produk vetiver oil sampai ke luar negeri? Serta bagaimana cara Bapak memanage waktu ketika misalnya bergelut di dunia pendidikan, tapi mencoba juga berwirausaha seperti kedai kopi, pastinya banyak memakan waktu. Itu yang pertama. Kemudian dari Eko. Assalamualaikum, mohon maaf sebelumnya, perkenalkan saya Eko Budiono dari Universitas Halo Oleo. Izin bertanya, pada masa pandemi COVID sekarang, apakah berdampak terhadap ekspor vetiver oil ke mancanegara? Itu Pak Ahmad. Satu nih Pak Ahmad, strategi bisa sampai ke luar negeri, kemudian dampak COVID itu gimana gitu ekspornya. Kemudian yang kedua, manage waktu nih Pak Ahmad, ngajar juga, harus manage vetiver oil, kemudian kedai kopi juga, nah gimana? Kalau strategi saya bisa sampai ke luar negeri tadi sudah disampaikan. Saya pertama awalnya tuh posting di marketplace gitu kan. Terus kalau sekarang udah dibantu dengan media sosial, dengan website dan lain-lain untuk menjadi profil usaha saya supaya bisa dikenal secara global gitu. Itu. Nah, berikutnya adalah ya saya coba mulai memasar-masarkan gitu kan, nawar-nawarin ke konsumen yang tepat, tapi ya jadi yang menawarkan itu juga jangan asal nawarin gitu kan. Kalau misalkan kita punya kopi ya jangan ditawarin ke tukang besi gitu. Nyambung gitu. Jadi kalau saya di vetiver oil ya saya cari bisnis yang berkaitan dengan essential oil. Saya tawarkan ke mereka. Jadi kalau kata orang Sunda mah ya harus bisa ngusep, mancing lah gitu kan. Jadi yang namanya mancing kita lempar umpan sebanyak-banyaknya, lempar kail sebanyak-banyaknya gitu. Dan jangan pernah ragu untuk menebar umpan gitu. Kalau kita ingin mendapatkan tangkapan yang luar biasa, dan kalau kita ingin dapat kakap ya kita harus mau ke tengah lautan. Kalau kita ingin dapatnya teri ya cukup di pinggir gitu kan. Itu sih kalau saya dulu. Nah, memang saat itu saya juga masih ingat awal-awal saya bisa ekspor itu ketemu dengan buyer Jerman. Walaupun saya dulu pernah S1 ya, Kang Sony, bahasa Inggris saya C1 itu. Tapi kan karena harus berkomunikasi, ya jangan jadi hambatan. Saya tuh kan bahasa Tarsan gitu ya, bahasa tubuh main. Terus pertama kali saya lakukan deal ekspor, deal bisnis dengan orang Jerman tersebut, saya pakai bahasa mesin, kalkulator. Alphaling dulu. Nah, dulu saya belum punya Alphaling, nggak miskin. Saya tulis di kalkulator, kasih ke orangnya. Kata si bulenya, no, tulis lagi di angka di kalkulator. Balik lagi, saya tulis lagi. Sampai begitu ketemu di harga yang disepakati, salaman, thank you. Sudah, jadilah berbisnis. Memang tidak sesimpel itu, karena ada cerita panjang gitu kan. Dulu itu belum ada WhatsApp, dulu kita masih zaman Yahoo Messenger. Kita ngobrol panjang lebar. Ya jangan lupakan teknologi gitu kan. Ya kita pergunakan semua teknologi yang kita miliki gitu. Dulu pada saat chattingan pakai Yahoo Messenger, itu saya selalu translate. Ya pindahin dulu gitu kan, copy paste, translate, ketik balik, dan tentu pokoknya lakukan saja semua yang kita bisa gitu kan. Terus kalau si bulenya nge-voice gitu kan, ngajak nelpon, Yahoo Messenger dulu juga bisa nelpon. Saya reject dengan alasan bad signal. Padahal karena saya belum pede saat itu. Tapi ya lama-kelamaan harus bisa, dan alhamdulillah sekarang udah bisa langsung lah gitu kan. Ngobrol dan lain-lain, ya minimal bisa approach gitu kan, bisa pendekatan untuk meyakinkan buyer bahwa
Kalau mereka deal dengan kita, mereka akan terjamin ABCD dan lain-lain karena memang dibutuhkan kepercayaan dalam bisnis itu. Itu isi yang saya lakukan di apa? Strategi untuk ekspor. Jadi pertama jangan pernah ragu, jangan pernah takut, hajar saja. Dan ini nih, saya dulu pada saat ketemu dengan buyer itu yang pertama kali, kita sering ketawa. Justru dengan ketawa tersebut itu yang kemudian membuat suasana jadi nyaman, gak tegang. Padahal apa yang diketawain dan yang saya ketawain, saya nggak ngerti. Pokoknya dia ketawa, saya ketawa. Saya ketawa, dia ketawa. Tapi kita nggak paham apa yang kita ketawain. Ternyata yang kita ketawain adalah diri kita masing-masing gitu. Tapi jadi akrab, jadi deket. Dia bahkan sering berkunjung ke Garut. Dia kalau kayak waktu itu kan itu yang saya ceritain itu. Dia pas mau ke Australia harus transit di Singapura, dia telepon, saya datang. Dan jujur kita udah nggak ada di bisnis dengan dia sekarang, karena dia udah berbeda lini bisnisnya. Tapi hubungannya tetap terjaga. Dan saya punya link bisnis berikutnya, punya link buyer berikutnya juga dari dia yang ngasih tahu. Lu kalau misalkan mau vetiver ke si Ahmad aja, lu kalau misalkan mau essential oil ke si Ahmad aja. Itulah harus dijaga tuh linknya. Networknya harus dijaga. Dampaknya Pak Ahmad COVID nih. Dampak COVID sangat luar biasa, tidak hanya di vetiver, semuanya lah ya. Semua bisnis itu terkena dampaknya. Ini sempat jadi pembahasan sih kemarin di kampus saya, itu Kang Sony, ini luar biasa nih. Jadi sempat kita bikin studi kasus selama pandemi ini, bisnis mana saja yang terdampak, dan terdampak lah poinnya. Tapi ada yang terdampak negatif, ada yang terdampak positif. Karena ternyata tidak semua terdampak negatif. Ada yang terdampak positif seperti kesehatan, farmasi. Oh itu gila-gilaan harga sahamnya sekarang, omset bisnisnya meningkat luar biasa gitu kan. Terus berikutnya marketplace, bisnis online itu berdampak positif. Gitu. Makanya sekarang itu kalau teman-teman mau berbisnis dan kedepannya ini dunia digitalnya nggak bisa dihindari. Kalian harus terjunlah di wilayah tersebut gitu. Nah, secara bisnis selama pandemi yang paling terdampak negatif itu adalah dunia pariwisata. Semua yang berkaitan dengan bisnis pariwisata dan dan kaitannya seperti travel, tour guide, hotel, segala macam itu yang paling kena dampaknya. Ya seperti kita ketahui Bali kan di mana sumber penghasilannya kan terbesar di pariwisata sampai kolaps dan lain-lain gitu. Teman saya juga ada yang dia main di industri travel, sampai udah anjur-anjuran lah, habis-habisan semuanya. Nah sama di kopi dan di vetiver pun itu terdampak. Di vetiver kalau kita terdampaknya tidak bisa ekspor karena logistik terhambat. Terus kalau di kopi tidak ada yang datang untuk beli kopi. Nah, itu yang kemudian mengharuskan kita untuk bermain di digital. Akhirnya si kopi tersebut kita digitalkan, orang yang ingin ngopi ya bisa pesan lewat aplikasi digital, lewat marketplace. Tapi memang jadi permasalahan lagi pada saat logistik terhambat. Ini yang kemarin itu yang sering dibahas itu dampak yang mempengaruhi perekonomian terbesar selama pandemi itu adalah logistik yang tidak jalan. Karena di bisnis logistik luar biasa peran pentingnya gitu. Dampaknya itu luar biasa. Saya di kedai kopi 6 bulan 6 bulan omset turun sampai 80% kalau di kopi. Kalau di vetiver itu omset memang turun, tapi kan ada kas yang berubah gitu ya. Jadi memang bukan cash cair, tapi ada barang gitu kan yang jadi uang. Barangnya di gudang itu yang kemudian kita kalkulasikan menjadi aset kita gitu. Walaupun memang cash flow nggak lancar, cash flow sangat-sangat terganggu gitu. Tapi kalau di kopi ya kita kebetulan tidak ada supply demand yang cukup baik karena kita baru kalau di kopi gitu kan, belum bisa punya buffer stok dan lain-lain gitu. Saya kalau di kopi 6 bulan omset 80% dan itu nombokin selama 6 bulan. Terus nombokin gaji pegawai gitu kan, belum pengeluaran harian. Dan ini yang bikin kesal nanti kan, yang beli nggak ada, tapi kan gaji mah nggak boleh dikurangin. Kalau dikurangin kita ditegur sama pemerintah. Terus bayar listrik anger sakit tuh. Anggar itu tetap. Terus bayar internet tetap segitu. Sekarang udah mulai membaik. Sekarang alhamdulillah udah mulai membaik lagi. Mudah-mudahan segera beres pandeminya. Tapi masih dibatas ya Pak Ahmad ya. Masih dibatas persen ya. Tapi ya karena memang sudah mulai ada solusi gitu kan, kita udah mulai main di digital dan lain-lainnya, sedikit terbantu lah gitu.
Dan COVID ini sebetulnya ini adalah guru digital terbaik seluruh dunia. Guru digital. Iya, karena dengan COVID kita jadi kenal Zoom. Dulu kita nggak pernah kenal gitu kan. Tapi ini kan harusnya luring nih. Itu yang pertanyaan tadi yang manage Pak Ahmad, nge-manage waktu. Pak Ahmad yang harus ngajar, kemudian yang di Vetiver, yang di kopi itu gimana nih? Belum waktu keluarga, anak, kayak gitu. Kalau di awal-awal memang sangat sulit tuh ya. Kalau saya juga sama lah awal-awal begitu merintis usaha sangat sulit membagi waktu. Tapi kalau misalkan kita udah terbiasa, udah paham gitu kan bagaimana pola dan pattern kegiatan kita akan bisa mudah membagi waktu gitu. Jadi saya menyisihkan beberapa hari untuk ngajar, sisanya untuk keluarga, sisanya untuk bisnis gitu. Jadi saya ngaturnya kayak gitu. Ya. Pak Ahmad, kalau didengar tadi itu sepertinya tuh tahu gitu loh soal dirinya ya. Karena kalau kita lihat soal kalau memanage waktu, kita tuh begini orangnya, kita tuh gini kegiatannya. Berarti penting mengenal diri sendiri itu dan bagaimana kalau Pak Ahmad mengenal diri sendiri gitu. Kan suka banyak tuh istilah-istilahnya, kenali diri sendiri gitu. Karena kan kita tidak pernah bisa mengenal orang lain sebelum kita mengenal diri kita sendiri gitu. Kita harus paham dengan diri kita gitu. Kita harus, jadi yang paling gampang kita mengenal diri kita gini weh. Pada saat kita lapar, apa yang harus kita lakukan? Makan kan? Nah itu kita mengenal diri kita. Oh kita udah lapar nih. Tapi kan kita nggak pernah tahu orang lain lapar atau enggak. Tapi pada saat kita udah tahu bagaimana rasanya lapar, ya kita akan bisa melihat, oh orang lain itu lagi lapar. Jadi awalnya kita kenal dulu diri kita sendiri gitu. Ya kalau kita nggak bisa kenal diri sendiri, ya bagaimana kita bisa mengenal orang lain dan bagaimana kita bisa mengenal lingkungan sekitar gitu. Karena nanti si bisnis ini yang kita jalankan itu akan embody, akan menyatu dengan diri kita. Itu tanpa sadar, karena kalau saya ya bisnis itu sudah bukan, kan kalau ada beberapa orang mengatakan bahwa bisnis itu anggap sebagai pasangan kita, anggap sebagai anak kita. Kalau buat saya bisnis itu sudah menjadi bagian dari diri kita. Gitu. Kalau saya sakit, bisnis saya sakit. Kalau saya senang, bisnis saya pun akan senang. Kita Pak Ahmad ada pertanyaan dari Dea nih, silakan Dea. Halo. Wah koneksi. Halo. Mohon maaf, tiba-tiba menghilang teman-teman. Mohon maaf. Ada gangguan sinyal nih ya. Waduh, oke. Sebentar. Oh iya, tadi itu ada pertanyaan dari ini. Dari Dea ya, dari terakhir tuh tadi dari Dea. Silakan Dea. Halo Dea. Ini bisa nggak sih? Freeze lagi nggak? Wah, freeze lagi. Tuh, ya. Atau habis nggak sih itunya? Halo? Syarifah, kedengaran nggak? Ya. Sudah Bu. Oke, silakan selanjutnya ke Dea ya. Halo Dea. Merekam mana gitu? Ini kan iya. Yo Dea, halo. Dea Monica. Atau sambil menunggu yang lain silakan teman-teman. Ada yang mau tanya juga boleh.
Oke, dari kelompok 3. Ada yang mau coba? Kelompok 3. Oke, silakan teman-teman. Nah, nggak apa-apa, kita sambil tunggu mungkin ya. Pak Ahmad, kalau misalkan ini nih, gimana sih cara menumbuhkan nilai kewirausahaan nih bagi mahasiswa ya, bagi para pemuda ya? Gimana Pak Ahmad? Yang paling gampang itu harus sering nonton film tentang bisnis. Oh, rekomendasinya apa? Banyak. Kalau yang terbaru itu sekarang kayak film The Founder, terus The Fire kalau di Netflix ya. Terus ada juga Squid Game? Saya belum pernah nonton kalau Squid Game, cuma denger aja. Terus kalau dulu itu ada film yang bagus yang pernah saya tonton tuh yang yang Top Itipat Bilioner, yang tentang itu Tau Kenoi, yang si pengusaha anak muda dia bikin keripik dari rumput laut, itu bagus tuh. Dan itu Thailand. Itu based on true story. Karena rata-rata film tentang kewirausahaan ini based on true story rata-rata. Itu harus ditonton lah untuk kemudian dianalisis untuk bisa menumbuhkan minat atau jiwa wirausahanya gitu. Sama ini Pursuit of Happiness, itu bagus. Itu dapat piala yang Oscar Will Smith juga. ini? Will Smith. Itu keren tuh bagus. Pursuit of Happiness. Jadi itunya menumbuhkannya nonton film aja. Yang paling mudah. Yang paling film. mudah gitu. Untuk terutama kan untuk generasi sekarang gitu kan. Generasi visual gitu. Yang sangat dimanjakan dengan dengan fasilitas visual saat ini, internet gampang gitu kan. Itu ya yang paling gampang itu adalah dengan cara nonton. Selanjutnya ya bisa dengan cara mengambil motivasi dari kegiatan kesehariannya, keseharian pengusaha maksudnya gitu kan. Karena di film-film tersebut juga ada yang tentang biografi si pengusahanya. Ada yang tentang cerita Ray Kroc yang si pendiri McDonald. Terus ada juga film yang berbicara tentang Warren Buffett, tentang Mark Zuckerberg, yang Facebook, Steve Jobs. Itu banyak yang bisa jadi inspirasi buat kita. Dan saya pun sama, saya juga suka nonton untuk yang memotivasi kita gitu. Nah, pada saat sudah mulai jenuh, lelah, dan akan kehilangan semangat, satu-satunya cara adalah main, refreshing. Jadi main itu diperlukan kalau buat pengusaha. Karena pada saat main itu biasanya inspirasinya muncul. Karena kalau jadi pengusaha itu, jadi pebisnis kita harus banyak belanja. Belanja mata dan belanja telinga. Gitu. Belanja mata dan telinga. Kita mendengarkan inspirasi orang lain, kita melihat produk orang lain yang kemudian jadi inspirasi buat kita. Terbanyak main, teman-teman. Harus main. Saya suka menyarankan ke teman-teman mahasiswa saya gitu ya. Kalian tuh harus nakal. Kalau mau jadi pengusaha nih, terus yang lain pada komplain, Pak kenapa harus nakal? Nakal itu harus, saya menyarankan, yang tidak boleh itu kriminal. Itu nggak boleh kalau kriminal. Jadi yang dimaksud dengan kriminal itu adalah yang melanggar norma agama, norma hukum berbangsa dan bernegara, dan norma adat istiadat itu nggak boleh. Kayak mencuri itu kan kriminal, nggak boleh. Yang dimaksud dengan nakal ya main kemana, naik gunung gitu kan. Terus itu naik gunung harus untuk mendidik karakter gitu kan. Silakan, saya juga jalan-jalan. Ya saya juga nakal. Explore lah gitu. Maksud dengan nakal tuh yang tidak boleh itu kriminal, itu nggak boleh. Oke. Ya, dari teman-teman yang lain, Inyo mau nanya Inyo. Inyo lagi di mana nih, Yo? Lagi mau ke ibadah, mau ke gereja? Tidak, Sir. Oh, tidak. Silakan, Inyo mau nanya nggak? Halo, Nyo.
Mungkin sedikit lagi, Sir. Pertanyaan masih dalam pikiran, tapi belum bisa dalam mulut gitu. Siap, nggak apa-apa, Nyo. Nah, ini Pak Ahmad. Mungkin dikit lagi, Sir. Siap. Nah, kita ini sebetulnya dari program Modul Nusantara ya, Bu Sinta. Jadi ada dari teman-teman, kawan-kawan dari berbagai universitas yang ada dari Aceh sampai Papua ini gabung dalam suatu program yang namanya Kampus Merdeka atau Modul Nusantara ini. Memang nilai yang mau dipupuk itu adalah tentang kebinekaan, toleransi dan sebagainya nih. Pandangan Pak Ahmad nih, ada nggak sih hubungannya antara bisnis, pengusaha dan ke sikap toleransi kebinekaan, gimana Pak Ahmad? Itu sangat sangat sejalan sekali gitu konsep bisnis dengan konsep toleransi dan kebinekaan. Karena prinsip bisnis itu harus borderless, tidak boleh ada batasan kalau bisnis mah. Berbicara bisnis ya. Jadi misalkan gini, maaf nih, saya mesti menyebutkan satu bangsa atau satu negara gitu kan. Misal kita bermusuhan secara ideologi dengan negara A. Tapi kalau untuk berbisnis silahkan. Kalau atau contoh lagi, misalkan kita berbeda agama dengan tetangga kita. Tapi kalau secara bisnis silahkan. Karena toh kita pun membeli dari mereka dan mereka pun membeli dari kita gitu. Jadi konsep bisnis ini saya pikir sejalan dengan konsep kebinekaan, karena bisnis itu harus borderless, tidak boleh ada batasan gitu. Harus luas bisnis mah. Ya kan, saya sekarang punya buyer dari bermacam multi etnis dan agama dan bangsa gitu. Saya sekarang berbisnis dengan orang Cina, saya berbisnis dengan orang Eropa, saya berbisnis dengan orang India gitu kan. Harus borderless kalau bisnis. Jadi pebisnis ini harus punya penghargaan yang sangat tinggi terhadap perbedaan itu. Kalau misalkan pebisnis ini, enggak lah dia mah begitu, enggak lah dia mah begini, nggak bisa ya? Nggak bisa. Jadi harus dibuang tuh jauh-jauh pemikiran yang mempersempit gerak langkah kita gitu. Jadi kalau di bisnis itu kita harus bebas melangkah ya tadi. Nakal kalau bisnis. Jadi sok lah kalau bisnis, jangan membatasi diri gitu. Dan tadi kalau misalkan kita membatasi diri, misal gitu ya, saya tuh sukanya dengan Kang Sony aja. Terus saya bisnis dengan Kang Sony doang, nggak akan maju bisnisnya, nggak akan berkembang gitu. Terus Pak Ahmad nih, kan kadang nih di kita tuh kadang misalkan udah kita stop aja penggunaan produk dari negara A misalkannya karena nggak sesuai nih sama yang kita yakini. Oh iya, banyak gitu kasus gitu ya. Bahkan mungkin udah aja kita pakai produk Indonesia aja. Ya itu gimana pandangannya Pak? Saya sepakat pada saat ada anjuran menggunakan atau membeli produk dalam negeri, saya sepakat. Tapi jangan ditambahin. Jangan kemudian melarang atau mencegah membeli atau memboikot produk orang lain, jangan. Jadi kalau misalkan anjuran nih, misal gitu ya, kalau beli kopi harus dari penjual kopi dari perusahaan saya gitu, dari bisnis saya, itu mah silakan, tapi jangan ditambahin. Jangan beli kopi dari Anu. Nah itu jadi diksinya harus dipilih, jangan menggunakan diksi-diksi yang negatif lah, gitu. Harus yang selalu positif gitu. Kalau untuk anjuran menggunakan produk dalam negeri atau misalkan membeli produk Indonesia. Nah, cintai produk Indonesia. Itu mah saya sangat mendukung sekali gitu. Ya. Sangat setuju itu mah. Tapi jangan ditambahin lah, cukup bisa itu aja gitu. Nah, ngomongin ekonomi kreatif nih Pak Ahmad, gimana nih? Maksudnya tuh dalam artian kita kan udah ada nih khusus yang menteri untuk bidang ekonomi kreatif ya. Maksud kreatif di sini tuh dalam hal apa Pak Ahmad? Nah, kalau berbicara masalah ekonomi kreatif ini masih jadi debatable ya, karena kalau berbicara kreatif kan tadi borderless. Tidak boleh dibatasi, tapi kemudian karena memang kalau berbicara terkait dengan anggaran pemerintah yang terbatas sehingga dibatasi, ada ruang lingkup yang kemudian dianggap sebagai industri kreatif, karena industri sendiri itu tidak bisa dikreatifkan gitu kan. Jadi gitu industri kreatif udah nggak ada gitu. Kalau bisnis kreatif ada, karena kan kalau bisnis dengan industri beda.
Kalau bisnis itu entitas terkecilnya, kalau industri itu entitas besarnya gitu kan. Jadi semuanya ya industrinya industri bisnis gitu. Nah, kalau yang dimaksud dengan bisnis kreatif atau industri kreatif yang sekarang dikembangkan dengan pemerintah, itu kan ada subsektor yang kemudian diatur lewat peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Mengapa diatur? Itu kembali ke kebijakan karena masalah anggaran pemerintah yang terbatas. Barangkali teman-teman silakan, saya mau mengundang teman-teman buat ini nih. Oke, ini ada pertanyaan dulu dari Safarina. Oh iya, nih saya Safarina ingin bertanya, cara Bapak mengatasi karyawan yang kurang termotivasi dalam bekerja atau kurang pandai dalam melayani konsumen? Main pecat aja gimana Pak? Atau enggak? Gimana tuh? Jadi kalau di peribahasa Sunda gitu ya, kalau kita nanam bonteng bakal jadi bonteng, kalau nanam cabai jadi cabai. Kalau kita nanam kejelekan akan jadi kejelekan, kalau nanam kebaikan jadi kebaikan. Kalau tadi kata Kang Sony main pecat saja, itu akan terjadi dengan kita nanti berikutnya. Jadi bisa jadi partner bisnis kita main putusin kontrak kita gitu. Bener ya. Ini kalau hubungan hubungan sesama manusia memang ada apa ya? Lumrah mungkin ya. Ya ada rumus tersendiri lah gitu ya. Harus apalagi kita sebagai orang timur gitu, kita harus humanis dan lain-lain. Nah, kalau saya memang akan dikembalikan ke karakter bisnisnya tersebut. Kalau frontliner, kalau yang langsung berhadapan dengan konsumen itu mutlak dibutuhkan keluasan gitu ya. Makanya kebanyakan kan kalau yang di frontliner pasti perempuan. Karena perempuan ini dia punya sesuatu yang kami kaum laki-laki nggak punya gitu. Jadi masalah keluasan gitu kan kalau perempuan. Kalau misalkan kita belanja ke Indomaret, ke Alfamart gitu kan, pasti kebanyakan perempuan yang depan. Karena mereka punya luas lah gitu kalau perempuan mah. Nah, kalau misalkan di back end, di belakang, yaitu mau laki-laki mau perempuan, dan kebanyakan sih laki-laki gitu kan. Karena kan laki-laki ini mereka lebih lebih bisa bekerja dengan benda mati lah kasar nama gitu. Beda dengan perempuan yang memang diciptakan untuk bisa memberikan warna kehidupan, bisa memberikan unsur-unsur humanis yang lebih kelihatan. Jadi caranya memotivasi untuk karyawan-karyawan yang tadi, pertama memang harus diberikan pengertian dulu, pendekatan gitu. Terus yang kedua, kalau saya pribadi, saya kirim pelatihan. Misalkan ada barista pameran nih, kan kalau saya barista nih ya, barista kopi. Ada pameran tentang kopi, saya kirim dia untuk ikut pameran tersebut. Saya biayai gitu kan. Terus kata si karyawannya, nggak bisa Pak, karena gini. Ya itu harus bisa. Kalau misalkan sama kita dilatih, kamu harus gini segala macam, itu kadang-kadang jarang diterima, jarang masuk sama merekanya gitu. Nah, jadi caranya itu adalah saya kirim aja ke pameran. Di pameran itu kan dia akan ketemu dengan multiple orang gitu kan. Dia akan belajar dan memaksakan diri untuk ngobrol. Yang tadinya nggak bisa ngobrol, dia akan memaksakan untuk ngobrol. Yang tadinya dia nggak bisa luwes, dia akan belajar untuk luwes. Karena nanti kalau misalkan dia nggak luwes, dia akan langsung dimarahin sama konsumen. Iya. Tapi dimarahinnya bukan di tempat bisnis saya, di tempat pameran. Kalau di tempat bisnis saya akan rusak brand bisnis saya gitu kan. Jadi kalau di tempat pameran dia dimarahin sama konsumen, saya mah ketawa-ketawa aja. Terus yang lain kan bakal, itu kasihan ya karyawan kamu, biarin, udah harus mengalami gitu kan. Karena biar dia belajar gitu. Karena pembelajarannya ada di bisnis sana, itu belajarnya di lapangan gitu. Kalau bisnisnya itu anggap aja bagian dari ongkos pembelajarannya dia gitu. Ya begitu selesai pameran, saya tanya, gimana di pameran? Gini-gini, ada pengalaman di pameran gini-gini. Nah, kalau misalkan dia sudah mulai berubah, ya tinggal kita langsung kasih pemahaman. Kalau dia tidak berubah terus gitu kan, ya kita mau gimana lagi? Keluar dari zona kenyamanan gitu. Jangan diam saja gitu. Karena kita tidak pernah bisa menyenangkan semua orang. Itu. Jadi jangan pernah berusaha menyenangkan semua orang lah. Kita nggak pernah bisa lah. Kita harus belajar untuk mengatakan tidak dengan cara-cara kita sendiri gitu kan. Karena tiap daerah pasti berbeda. Kami dengan orang adat Sundanya itu mengatakan tidak ke orang lain itu akan berbeda dengan orang-orang timur yang lebih lugas gitu kan. Itu sih kalau saya. Kayaknya menarik nih kalau kita mendengar pengalaman dari teman-teman. Mungkin ada yang sedang memulai usaha, mungkin bisa sharing-sharing dengan kita.
ataupun ada misalkan permasalahan dalam ininya boleh lah. Oke, kita di Inyo dulu, silakan Inyo. Boleh Nyo, silakan. Oke, selamat sore Sir, selamat sore semua. Ya. Pak, perkenalkan nama saya Alphonsus Rodriguez Kevi, biasa disapa Inyo, dari Universitas Nusa Cendana Kupang. Pertanyaan saya lebih ke privasi sedikit. Pertanyaan saya adalah, selama usaha Bapak berjalan, apakah ada tujuan tersendiri Bapak ketika menjalankan usaha tersebut? Apakah sudah ada hal tersendiri yang sudah terrealisasikan di kehidupan Bapak sekarang? Dan bagaimana Bapak menanggapi jika ada target khusus ke depannya untuk mengenai usaha Bapak sekarang? Terima kasih. Mantap, Ahmad. Silakan Pak. Inyo di Kupang nih, sebelum saya jawab, saya mau nanya, itu pohon cendananya gimana kondisinya di sana? Aduh, pohon cendana. Jujur Inyo sendiri belum pernah lihat sama sekali pohon cendana, tapi dulu pernah ada di tetangga Inyo yang mencoba dijadikan usaha begitu, tapi belum sempat melihat secara langsung, tapi tidak tahu bagaimana bentuknya juga. Secara langsung. Ya, karena kebetulan kan cendana ini masuk dalam klasifikasi minyak essential oil, minyak asiri, dan salah satu minyak termahal. Jadi dari sekian minyak asiri yang dihasilkan Indonesia, itu yang paling mahal tuh agarwood, minyak gaharu. Terus yang kedua sandalwood, minyak cendana. Itu termasuk yang termahal. Itu 1 kilonya bisa sampai ya mungkin 10-12 juta tuh minyak. 1 kilo. 1 kilonya mahal. Tuh Nyo, jadi lahan bisnis. Makanya saya penasaran nanya gimana kabar cendana. Karena memang saya dengar cendana sudah hampir punah juga di sana gitu. Baru akan dikembangkan sama dinas perkebunan di daerah setempat untuk pengembangan lagi si bisnis cendana. Tapi kan cendana ini kan pohon tahunan, jadi akan mungkin dirasakannya beberapa tahun ke depan. Jadi maksud saya tanya tadi, kalau misalkan Inyo tahu mah sudah segimana lah gitu pohonnya gitu, apakah udah pada besar atau memang belum ditanam sama sekali gitu. Masa juga menunggu kabar tentang bangkitnya industri sandalwood ini di wilayah timur sana, karena luar biasa potensinya. Banyak yang minta juga ke saya itu Nyo, minyak cendana. Nah tadi terkait pertanyaan hal yang terrealisasi. Jadi kalau kita ini kan di kehidupan itu pasti ada impian dan harapan gitu ya, semuanya pasti kita punya gitu. Ada impian jangka panjang, ada impian jangka pendek, dan itu pun harus dibuat sama teman-teman yang masih muda nih terutama gitu. Jadi kalau kalian punya impian dan punya harapan, tulis. Saya pun melakukan hal tersebut. Saya tulis yang terdekat misalkan ya. Kita boleh yang apa yang diistilahkan dengan self reward. Jadi misalkan gini, saya ingin beli mobil, mangga silahkan. Itu makan impian harapan kalian, tidak ada yang bisa melarang gitu kan. Kecuali kalau tulisannya saya ingin mencuri mobil, itu nggak boleh. Itu. Jadi misalkan saya ingin kalau cerita gitu ya, saya ingin menjadi pengusaha, silakan. Nah, dengan ditulis itu kita akan membaca. Nah, pada saat membaca dan ada repetisi dan pengulangan, mudah-mudahan akan tertanam di kepala kita. Dan kembali ke teori awal yang pernah saya sampaikan, bahwa hidup kita itu apa yang kita prasangkakan. Kalau kita memprasangkakan diri kita akan jadi pengusaha, ya mudah-mudahan akan jadi pengusaha. Jadi kalau dari sekarang kita bingung mau jadi apa, ya mungkin kedepannya akan bingung jadi apa juga kehidupan kalian gitu. Jadi dari sekarang tulis apapun yang kalian mau tulis. Saya pun sama melakukan itu. Saya tulis A, tulis B, tulis C. Apakah ada yang sudah terrealisasi? Ada. Ya contoh, maaf nih saya sebut merek gitu kan, dari dulu saya sangat terobsesi pengen punya produk Apple gitu kan. Dan alhamdulillah saya punya dan masuk dalam ekosistem bisnis Apple tadi gitu. MacBook-nya, iPhone-nya, iPad-nya gitu kan. Sampai AirTag-nya sekarang saya punya dan lain-lain gitu. Itu merupakan harapan yang mungkin juga punya harapan teman-teman yang lain gitu kan. Karena siapa yang tidak mengenal Apple dalam kondisi saat ini gitu kan. Itu saya tulis dan ini saya cerita trik pengalaman yang mungkin bisa dilaksanakan oleh teman-teman juga. Saya tuh kalau pingin sesuatu yang berkaitan dengan kebendaan, dengan materi, itu saya harus sentuh produknya. Saya sentuh dan saya doakan. Di bisnis pun sama. Sentuh doakan ya sesuai keyakinan dan kepercayaan kita masing-masing gitu kan. Karena kebetulan saya muslim, saya doakan. Saya
masuk ke dealer apa gitu yang saya mau gitu kan, saya masuk kan kebetulan lagi senang motoran nih Kang Sony ya. Saya kan beli motor gede juga gitu kan, saya masuk walaupun saya belum punya uang saat itu, saya doain, saya sentuh segala macam gitu kan, saya doain aja gimana caranya supaya kita terlihat natural, jangan kelihatan juga gitu kan. Ya itu mah pasti punya trik masing-masing lah gitu. Saya ketemu motor keren di jalan, saya kenalan sama orangnya, saya foto, saya sentuh, saya berdoa dan lain-lain. Dan percaya atau tidak, itu akhirnya termiliki gitu. Kebeli pada akhirnya. Itu saya sampaikan juga ke siswa-siswa saya yang lain. Kalau mau sok, jangan pernah membatasi diri. Karena begitu kita merasa kita tidak mampu, ya tidak akan tercapai gitu. Itu. Dan sebetulnya ada satu poin yang menjadi keinginan saya atau prinsip hidup saya gitu kan, saya punya beberapa prinsip hidup dan salah satunya kalau kami ya siapa Inyo kalau kami di musim itu ada istilahnya khairunas anfa'uhum linnas, bahwa sebaik-baiknya manusia itu adalah orang yang berguna buat manusia lainnya. Nah minimal itu yang bisa saya dapatkan sekarang, artinya kan saya bisa membantu kehidupan petani di kampung saya gitu. Kampung saya sekarang udah lumayan bisa bergeliat secara perekonomiannya. Terus saya bisa membantu teman-teman saya yang tidak punya pekerjaan, bahkan yang kerja di kedai saya, di kafe saya, Kang Sony juga tahu, itu murid-murid saya nih. Kan saya ngajar di SMK nih, murid-murid yang tidak punya kesempatan kuliah dengan alasan apapun, saya tawarin kerja di tempat saya, di kafe saya. Kemudian kafe saya si barista itu yang di kafe saya, mereka udah bisa level yang sudah lebih advance. Teman-teman saya yang lain kan suka pada minta tuh yang di Bandung, Jakarta, bos lu punya nggak nih barista nih buat tempat gua. Nah yang di kafe yang udah jadi saya kirim ke mereka, saya tarik murid lagi, dan terus tiap tahun lulusan tuh saya tarik ke tempat kafe saya. Jadi seperti itu, jadi bisa berguna lah buat kehidupan gitu. Itu ya poin yang terus saya lakukan sampai sekarang. Karena kita kan sebagai umat beragama nih, kita pasti meminta segala sesuatu itu pasti kepada Tuhan gitu kan, Sang Pencipta kita gitu. Nah pada saat meminta kan kita berdoa. Nah kita berbicara masalah probabilitas nih Kang Sony. Kita tidak pernah tahu dari mulut siapa doa kita akan didengar. Nah semakin banyak yang mendoakan kita, karena karyawan itu pasti mendoakan kita. Karena mereka terbantu hidup sama kita gitu kan, maka probabilitas kemungkinan didengar doa kita oleh Tuhan itu akan semakin besar. Itu aja sih kuncinya. Perbanyak melakukan kebaikan ya, biar diaminkan. Tadi menarik juga itu ngelis mimpi dan lain sebagainya. Jadi nggak ada mimpi yang konyol, tulisin aja gitu. Tulisin pokoknya, karena sama lah kayak mungkin teman-teman ini ada yang suka drakor gitu kan. Lucinta suka. Jadi di print kan si itunya si fotonya ditempel gitu kan, terus tiap hari dibayangin. Oh pengen nikah. Mengapa tidak hal itu dilakukan dalam konteks bisnis kalian gitu, atau konteks kehidupan kalian gitu. Misalkan kalian pingin punya Ferrari, silakan. Saya memang sampai saat ini belum kebeli Ferrari, tapi memang saya nggak suka sih ya, kebetulan sehingga tidak masuk dalam list impian saya gitu. Tapi kalau misalkan ini yang saya suka aja, yang lagi saya pingin punya motor Honda Goldwing gitu kan, karena saya lagi senang motoran nih. Itu di laptop saya, di tempat kerja saya, di HP saya itu selalu ada. Jadi begitu tanpa sengaja terlihat muncul motivasi. Terus sering nonton YouTube kan, nonton YouTube orang-orang yang beruntung yang punya kesempatan punya Goldwing, saya liatin. Terus saya berusaha jadi diri mereka. Terus saya pelajari mereka. Terus saya pelajari bagaimana mereka bisa berhasil bisa membeli si motor tersebut, dan itu akhirnya jadi motivasi. Dan percayalah, suatu saat kalau waktunya udah datang bakal. Karena saya pernah mengalami itu ya, contoh sih tadi. Saya dulu ya dari mana bisa beli produk Apple gitu kan. Tapi terus setelah tanamkan di kepala saya saya pengen saya datang ke showroomnya. Karena segala sesuatu itu akan jadi kenyataan pada saat kita udah menyiapkan landasannya gitu. Karena kan semua hal itu kan butuh landasan gitu. Helikopter mau turun tuh butuh helipad. Hidayah mau turun butuh kelapangan dada. Nah, bisnis itu pun bukan bisnis lah. Kebendaan materi yang kita inginkan tuh mau datang ke kita, ya kita harus menyiapkan itu semua gitu. Karena kalau kita belum siap ya nggak akan datang. Contoh
kita misalkan pingin mobil, tapi kita nggak bisa nyetir kan belum siap. Nggak akan datang. Makanya Pak Mas saya mau belajar mobil ini. Oke, kayaknya ini kita cuma punya beberapa menit lagi, 4 menit lagi. Oh, ini kayaknya... nih, ada ini. Wih, Bapak keren kan ya. Dari Fadila ini ya. Wih, luar biasa. Kenalin tuh ke orang atas Fadila. Enggak. Oh, ini dari mana Fadila tuh, Usin? Enggak, di kelas ini kayaknya kelompok 2 Fadila nih. Iya. Fadil kenal saya nggak Fadila? Iya, Pak. Pernah ketemu? Pak Sony. Fadila dengar dari kampus mana Fadila? Dari STMIK Indonesia Padang. Oh, dari Padang. Mantap Fadila. Mantap. Padang nih Fadila nih, saya cerita nih Fadila. Padang itu punya satu produk yang keren, yang sekarang itu dipergunakan terutama untuk kaum perempuan sebagai formulasi anti-aging. Itu diproduksi oleh perusahaan di Swiss namanya Firmenich. Itu memakai gambir. Gambirnya dari Padang diambilnya. Pelajari itu sama kamu tuh. Sejenis apa Pak? Oh, pinang gambir teh. Itu Fadila, gambir terbaik keren. sedunia itu Padang. Wow. Wow. Itu potensi ekspor tuh, itu siapa tadi Fadil, pelajari tuh. Kita di Jawa Barat nggak punya gambir yang bagus. Nggak ada. Siap. Firmenich tuh coba cari dari Switzerland. Firmenich. Itu sekarang lagi mengembangkan formulasi anti aging. Oh, itu perempuan suka banget. Dan kalau berbicara bisnis harus menyasar target market perempuan. Karena perempuan tuh gila belanja. Iya itu. Tahu deh, Shopee Pay Later per bulan. Aduh, berapa itu. Pokoknya kalau kami nih kaum laki-laki itu pasti kalau pengen berbisnis, kalau mengeluarkan produk yang harus jadi parameter itu perempuan. Betul. Pertama, perempuan itu yang memutuskan keputusan pembelian semua hal. Suami pingin A, kata perempuannya jangan, nggak jadi. Tapi kalau kata perempuannya pingin ini, suami mengatakan tidak, tetap aja beli. Perempuan luar biasa tuh perempuan. Kita tuh powerful in that sense. Oke. Betul. Oke, Pak Ahmad, mungkin kita udah masuk ya ke penghujung acara inspirasi ini. Sebenarnya banyak banget ya yang bisa disampaikan, tapi terhubung dengan waktu juga. Mungkin teman-teman bisa nih di follow ya beberapa akun Instagram. Satu apa Pak Ahmad, Penyeweka Kopi ya. Penyeweka Kopi. Nah, saya ketik nih Penyeweka Kopi gini ya Pak Ahmad ya. Oke, ini ada satu nih. Yang kedua ada di Java ya Pak Ahmad. Java.vetiver. Silakan teman-teman boleh di follow ya Instagramnya Pak Ahmad di Penyuka Kopi sama Java.vetiver. Itu Instagram bisnis saya. Karena kebetulan saya tidak punya Instagram atau medsos Pribadi. Saya hanya bisnis saja. Jadi saya selalu punya prinsip biarkan bisnis saya yang besar. Iya. Saya mah biarlah. Nice. Oke. Mungkin terakhir Pak Ahmad ada final statement atau closing statement. Enggak, bukan kata-kata terakhir ya. Closing statement ya. Closing statement nih buat teman-teman. Tapi tadi menarik yang disampaikan sama Kang Sony tentang konteks kelas ini gitu kan. Ini kan dari berbagai kalangan, dari berbagai kota. Terus kita berbicara saat ini kewirausahaan. Mungkin Amanda siap Pak Tunon. Amanda, terima kasih. Fadila tadi. Oh, terima kasih masih Fadila ya. Fadila siap, terima kasih juga. Nah, jadi maksud saya gini, mengapa tidak si kelas ini kemudian bisa berjejaring ke depannya gitu. Betul. Jadi karena kan networking juga. Jadi networking karena kan tiap tempat nih dari Nusantara kayak tadi ada orang Padang itu siapa? Padila. Terus ada Inyo kan, Kupang. Ini yang produk ada yang dari Entrekang tadi yang punya bawang. Kenapa tidak jadi sebuah komunitas bisnis yang kemudian bisa mengembangkan bisnisnya bersama-sama? Betul. Tidak harus jadi sebuah perusahaan, tidak. Jadi maksudnya kalau misalkan kalaupun bisa silakan. Misalkan ada yang butuh bawang, bisa kontak yang tadi Entrekang. Kalau butuh apa, bisa kontak apa ke siapa gitu kan. Dan ini harus real, harus dikerjakan karena sayang kalau cuma gini-gini doang gitu kan. Kita membahas panjang lebar dari jam berapa sampai jam berapa, tapi tidak ada kalau konteks bisnis ya, tidak ada yang kita eksekusi ya nggak akan jadi peluang apapun gitu. Karena sayang nih potensinya ini. Sini ya dari bisa diinisiasi lah dibentuk grupnya atau apa ya dari profil-profil awal aja.
kalian punya apa, kalian punya apa gitu kan. Nanti lama-kelamaan akan berjalan dengan sendirinya, Gerak. Siap, bagus. Dari Dian ya, sukses selalu buat Bapak dan kita semua sangat menginspirasi ya. Amin. Amin ya. Dari Yuyun juga terima kasih Bapak, ilmunya yang sangat luar biasa. Thank you. Senior saya. Kami pun di sini belajar banyak ini. Iya, betul. Sangat belajar banyak. Oke. Mungkin begitu saja Pak Ahmad ya untuk pertemuan kali ini. Saya mengucapkan terima kasih banyak ya, dan juga teman-teman yang sudah meluangkan waktunya, apalagi nih teman-teman kita yang mungkin baru beres ibadah ya atau mau berangkat ibadah ya. Terima kasih banyak. Nah, mungkin terakhir teman-teman seperti biasa buat laporan kita kita foto dulu yuk. Silakan boleh diaktifkan kameranya. Ini di remove apa? Oh, di remove spotlight-nya. Kita ini masuk ke galeri. Yuk. Silakan teman-teman. Boleh sih agak deketan dikit. Oke, siap. Siap, 1, 2. Satu lagi guys. Ini di halaman 2. Oke, 1, 2. Sip. Thank you so much ya. Terima kasih banyak. Hatur nuhun pisan Pak Ahmad ya. Teman-teman boleh nanti di follow Instagramnya Pak Ahmad ya. Yang tadi mau tanya-tanya, mau belajar lebih boleh langsung. Baik. Terima kasih. Kalau mau tanya-tanya silakan, nanti bisa kontak saya langsung. Kalau saya ada waktu pasti dijawab. Ya. Kalau mau kirim produk ditunggu. Mungkin Pak Ahmad ya mau kirim ini kopi mungkin ya ke Kupang gitu. Siap. Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera buat kita semua. Terima kasih. Waalaikumsalam. Have a nice weekend. Ya. Thank you. Iya.